Selamat malam Sobat Trader semuanya, jumpa lagi di Marlam Channel, channel yang memberikan edukasi, informasi, dan sharing tentang trading forex dan gold. Pada kesempatan kali ini saya mengundang narasumber yang tentunya request dari teman-teman semuanya. Narasumber kali ini sangat dinanti-nanti kita semuanya, kita akan mendapatkan informasi-informasi dari beliau. Beliau adalah trader profesional dan menjalani trading ini tentunya sudah cukup lumayan lama. Namun sebelumnya saya menginformasikan kepada teman-teman semuanya, pilihan menjadi trader adalah profesi yang tepat untuk saat ini, terutama untuk situasi seperti saat ini bahwa kita dianjurkan bekerja dari rumah. Untuk menjadi seorang trader tentunya tidak ada masalah kerja dari rumah karena terbiasa dengan situasi tersebut. Sehingga himbauan atau saran ini tidak akan mengganggu aktivitas kita. Nah, mudah-mudahan malam ini sharingnya bermanfaat buat kita semuanya. Oke, saya sudah bersambung dengan Pak Angga. Halo, selamat malam Pak Angga. Malam, Pak. Apa kabar Pak Angga? Luar biasa baik, luar Baik, biasa baik. alhamdulillah. Seperti biasa, selalu baik ya. Saat ini Pak Angga ini tinggal masih di Jakarta atau di tempat lain, Pak? Sekarang di Banyumas, Pak, di Purwokerto. Oh, di Jadi lebih Banyumas. tepatnya di Somagede. Oh, Jadi sekarang tinggal di desa, jadi orang desa dari sekarang. desa ya. Oke, baik. Eh, Udah dari 2015, 2015 nggak pindah juga sih. Saya mostly masih di Jakarta, di Bekasi, bolak-balik antara Bekasi, Purwokerto. Tapi sekarang mostly di Purwokerto, Pak. oh, jadi lebih banyak di Purwokerto gitu, Pak ya? Ini saya sambil nonton live di YouTube-nya, jadi bisa baca komen. Oh, gitu Oke, ya. suaranya jelas ya. Oke. Oke. Jadi saat ini Pak Angga domisilinya atau lebih Di di Banyumas, Banyumas ya. Purwokerto. Jadi kemarin ada yang menyampaikan bahwa Pak Angga ini di Banyumas itu tidak salah ya? Betul, betul, nggak salah ya. Ya, baik. Saya di Banyumas benar. Baik, kita kenalan dulu kepada teman-teman yang ngikuti live ini. Pak Angga ini Eh, selama ini sudah berapa lama menjadi trader dan bagaimana perjalanan seorang trader Angga ini menjadi sukses seperti sekarang ini, Pak? jadi kalau kenal trading, saya kenal trading itu dari tahun 2012. Nah, sebenarnya Oke. saya udah pernah bikin di YouTube sih. Saya pernah bikin di YouTube judulnya pengalaman saya mengenal trading dan mengalami margin call kalau nggak salah judulnya. Nah, Oke. pertama kali kenal trading itu tahun 2012. Waktu itu lagi musim investasi bodong ya. Jadi dulu Oke. ada investasi yang mengatasnamakan trading yang dia klaim bisa profit sampai 300% gitu. Jadi masukin 10 juta, sebulan kembalinya 30 juta. Jadi profitnya 200%, jadi 300% itu modal plus profit. Jadi deposit 10 juta, bulan depan terima 30 juta. Jadi dia ngakunya bisa profit sampai 2000% gitu. Jadi itu tahun 2012. Saya secara pribadi nggak ikut investasi itu, saya nggak pernah join investasinya, jadi saya nggak kehilangan uang di sana. Cuman uh, jadi agak sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Kalau orang bisa ngaku profit 2000% dari trading dan orang percaya, berarti bisa jadi ada sesuatu di trading. Jadi akhirnya saya nelpon teman saya yang di Jambi, namanya Mas Mardi. Mas Mardi Oke. ini udah trading dari tahun 2006 setahu saya. Hmm. Jadi saya nelpon, Mas, boleh nggak saya belajar trading? Akhirnya, boleh, datang aja ke Jambi. Jadi saya terbang ke Jambi. Terbang ke Waktu itu Jambi ada, juga, Pak ya? Saat itu juga ke Jambi juga? iya, saya ke Jambi. Jadi saya naik pesawat ke Jambi. Waktu itu ada kelas dari salah satu uh, perusahaan edukasi lah, broker yang punya edukasi juga di Indonesia, dari Semarang. Saya ikut kelasnya. Waktu itu bayar 3 juta, saya ingat banget. Bayar 3 juta dapat akun edukasi $200. Jadi akun Hmm. edukasi itu akun yang kayak no deposit bonus gitu Pak ya. Jadi Iya, iya, iya. profitnya bisa di withdraw kalau profit dengan aturan tertentu, tapi nggak bisa di withdraw $200-nya. Oh, Jadi jadi bayar dana 3 juta utamanya kelasnya, tidak bisa ya? ya dapat akun $200 dan akun itu saya tradingkan 1 bulan kemudian $200-nya MC. Jadi itu MC pertama saya di trading. Jadi MC-in akun edukasi. Jadi akun edukasi yang $200 yang gratisan MC. Setelah itu saya sempat belajar lagi. Saya belajar lumayan banyak. Saya belajar ambil private. Saya belajar dari beberapa mentor di luar negeri. Terus saya juga belajar dari beberapa guru di Indonesia. Saya belajar dari Coach Vincent Wisnu, Coach VW. Oh Habis itu iya. saya sempat ngambil
kelas di Trading Academy 2017. Baik. Jadi saya belajar dari yang terbaik di dunia. Jadi dulu kalau belum mampu bayar yang terbaik di dunia, minimal yang terbaik di Indonesia. Di Jadi Indonesia, benar. begitu punya uang dikumpulin, saya belajar langsung dari saya belajar supply and demand, saya belajar langsung dari penemu dan pemegang patennya. Jadi itu 2017 sampai hari ini. Jadi total trading udah berapa tahun jadi? 2013 ke 2020, 7 tahun. 7 tahun trading, tapi deposit uang beneran itu baru 2013. Jadi 2013 baru deposit pakai uang saya sendiri. Itu saya pakai broker dari Europe gitu, dari Malta dulu. Itu depositnya $250, nggak Ya, banyak. minimal ya. Dan saya masih ingat, saya masih ingat dulu dolar 9.700 waktu saya deposit. Benar, jadi kalau hari ini saya withdraw tanpa trading pun udah profit ya Pak. Oh iya. 16.000 soalnya hari ini. Jadi kalau Pak Angga waktu itu deposit besar pun sekarang udah panen Pak ya? Ya, walaupun tidak profit ya. Jadi deposit $250 itu tahun 2013 tuh dolarnya masih 9.700. Jadi benar. nggak nyampe 2,5 juta, dan saya trading di akun yang sama sampai 5 tahun kemudian. Jadi setelah itu saya nggak pernah ngalamin MC lagi. Jadi akunnya masih pakai akun yang sama 5 tahun kemudian. Jadi wow, luar biasa ya. Jadi MC pertama dan terakhir yaitu MC akun edukasi. Oke, jadi ini sebenarnya saya mau membahas tentang history atau tentang bahasa kerennya portofolio. Biar nyambung sekalian aja. Berarti boleh. Pak Angga ini misalnya ditanya tentang portofolio, santai aja ya, karena punya histori yang luar biasa dari 2013 ya. Ya, tergantung yang nanya siapa dulu, Pak. Oh gitu. Tujuan nanyanya apa kan? Oh gitu ya. Kalau cuma nanya nantangin punya portofolio enggak ya. Pertama saya juga nggak harus membuktikan apapun sama dia kan. Iya, nggak terlalu peduli benar. juga dia mau nanya. Tapi kalau yang nanya corporate dan kita punya kerja sama bisnis ya kan kita welcome. Tapi kalau cuman seru-seruan ngetes nanya juga ya pertama saya juga nggak perlu membuktikan apapun sama mereka. Kedua juga buat apa juga kan gitu. Jadi secara pribadi saya nggak pengen portofolio saya terbaca sama orang lain, dan saya juga nggak pengen tahu portofolio orang kan. Karena itu mengganggu psikologis sih menurut saya. Sobat trader semuanya, berikut ini karena biar nyambung antara histori tradingnya Pak Angga yang dikelola dari tahun 2013 sampai sekarang, yang merupakan itu adalah portofolio atau rekod dari tradingnya Pak Angga. Sekalian biar nyambung dan mumpung lagi dicari-cari tentang portofolio ini, silakan Pak Angga memberikan tanggapan atau pemahaman tentang itu kepada sobat-sobat trader ya, terutama untuk pemula. Bagaimana apabila ada seseorang yang ngotot atau istilahnya ingin berbagi sebenarnya atau sharing tentang portofolio ini, bagaimana Pak Angga menjelaskan atau memahami tentang ini? Silakan Pak. Tergantung. Pertama kalau memang saya secara pribadi nggak pernah nanya portofolio orang juga soalnya. Jadi saya bukan aliran yang gini. Waktu saya ikut kelas, dari semua kelas yang saya ikutin, saya ikut mungkin kelas dari saya ikut di yang pertama InstaFX School dulu, sekarang udah nggak ada. Terus saya ikut di FBA Master, saya ikut di MTA, saya ikut di OTA. Saya ikut ketemu banyak mentor, saya punya belasan mentor, satu pun saya nggak pernah nanya portofolio mereka. Baik. Jadi secara pribadi saya nggak pernah nanya portofolio. Pertama, karena portofolio itu akan mengganggu kalau saya tahu portofolio. Misalnya gini deh, saya mau belajar sama Pak Marlam nih, Pak Marlam mentor saya. Terus saya nanya, Pak Marlam sebulan profit berapa persen? Nah, terus let's say Pak Marlam jawab lah, saya profit 20% sebulan, anggap begitu Pak ya. Baik. Atau berapa penangkanya. Nah, itu buat saya sangat mengganggu, karena kalau ternyata bulan itu saya cuma profit 5%, which is very good, saya akan merasa underperform karena saya merasa nggak sama dengan mentor saya. Atau kalau misalnya bulan itu saya profit 15% pun saya masih merasa underperform. Karena saya merasa untuk sukses berarti harus 20%. Kalau nggak 20% berarti saya nggak berhasil. Saya gagal. Jadi itu yang pertama. Saya nggak pernah nanya portofolio semua mentor saya. Boleh cek lah kalau saya nggak pernah nanyain portofolio mereka. Karena menurut saya ataupun ketika gini, ataupun kalau saya punya teman yang trading bareng sebelahan nih, sama-sama belajar nih, saya sama Pak Marlam sama-sama belajar sama guru A, gurunya sama nih, kita belajar sekelas. Saya juga nggak mau tahu Pak Marlam profit berapa. Kita belajar sama MTA, kawan Vincent ya, kita sama-sama belajar di sana misalnya, contohnya ajar yang real aja, seperti itu. Bagaimana menjelaskannya? Iya, jadi saya nggak pernah nanya portofolio mentor saya. Ya pertama buat apa, kedua,
akan mengganggu karena kan saya nggak tahu time frame yang dia pakai berapa, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu berapa banyak waktu yang dia curahkan untuk trading. Ya. Ketika begitu juga teman seangkatan saya, misalnya Pak Marlam teman seangkatan saya juga nggak pengen tahu Pak Marlam profit berapa sebulan, saya nggak pengen tahu Pak Marlam loss-nya berapa banyak. Pertama itu nggak ada gunanya buat saya, kedua hanya akan mengganggu psikologi trading saya, karena kalau misalnya tadi kita berdua sama-sama start balance-nya $1.000, bulan depan Pak Marlam jadi 1.200, saya jadi 1.120 dolar, let's say, which is dua-duanya growing. Cuman kalau gara-gara saya tahu Pak Marlam bisa 1.200, berarti saya perlu lakukan sesuatu yang beda nih. Akhirnya saya jadi overload, saya jadi nggak patuh, saya jadi berusaha making system. Padahal kan saya nggak tahu, mungkin Pak Marlam full time trading, saya sambil kerja kan gitu ya. Betul. Jadi buat saya nggak, buat saya sekali lagi buat saya nggak penting portofolio orang. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nggak suka share portofolio saya, karena kan kalau saya loss, saya pikir sendiri, Pak. Kalau saya profit juga saya pikir sendiri. Karena pernah di satu titik saya pernah trading untuk keluarga ya. Jadi saya pernah tradingin uang keluarga dan ketika loss dia nelfon, "Bro, hari ini loss ya," gitu. Ya padahal loss juga biasa aja gitu. Begitu profit, "Mantap bro, hari ini hijau semua," kan itu mengganggu, Pak. Menurut saya, kalau saya punya portofolio bagus dan orang komen, "Wah mantap Mas Engga, tradingnya luar biasa, jos gandos," gitu kan, jadi malah saya jadi overconfidence dan analisa saya jadi nggak objektif lagi, takutnya itu. Makanya saya nggak terlalu in charge masalah itu. Kecuali Pak Marlam adalah sebuah corporate yang, "Mas Angga, kita mau kerjasama, saya ada dana, let's say 10 juta USD misalnya, terus boleh nggak kita lihat portofolio Pak Angga?" Itu beda cerita gitu. Tapi kalau cuma mau ngetes portofolio gimana, buat saya nggak penting lah. Baik. Terus biar nyambung sekalian juga, bagaimana caranya apabila kita mau mengikuti suatu edukasi. Misalnya saya umpamanya gini Pak, misalnya saya ini pemula, pendatang baru gitu lah, atau newbie. Saya itu mau belajar. Sementara Pak Angga mempunyai pemahaman kalau saya tanya portofolio nanti akan mengganggu saya sendiri dan mungkin bisa mengganggu juga orang lain. Nah, bagaimana caranya saya sebagai seorang newbie ini mencari atau menemukan guru atau mentor yang cocok dengan saya? Jadi yang pertama, saya secara pribadi yang pertama lihat kehidupannya sih. Jadi yang pertama lihat kehidupannya. Yang kedua, lihat free content yang dia share. Jadi waktu dulu sebelum saya memutuskan join di beberapa akademi lain, saya juga lihat free content-nya, saya lihat gimana cara dia bersikap, gimana cara dia ngomong kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya anggap saya anggap uang kelas saya itu adalah ya biaya investasi kan gitu aja, udah selesai. Jadi ketika misalnya saya ikut kelasnya bayar let's say 5 juta gitu ya. Ya udah berarti batasan rugi saya kan 5 juta. 5 juta adalah angka yang saya rela bayar untuk melihat apakah sistem tradingnya cocok atau enggak buat saya. Nah, setelah saya bayar 5 juta, hal berikutnya yang harus saya lakukan harus dites dan ukur kan gitu. Harus dites dan ukur. Jadi saya nggak akan deposit langsung. Kalau saya belajar sama Pak Marlam, saya bayar 5 juta, saya akan ikutin kelasnya. Setelah saya dapat metodologinya, saya dapat rule-nya, saya akan tes dulu rule-nya Pak Marlam, minimal 30 transaksi, kalau bisa 100 transaksi. Nah, 100 transaksi yang follow rule tanpa diganggu sama sekali. Jadi saya ngetes dulu. Kalau menurut saya strateginya work, baru saya lanjutkan, saya deposit pakai uang beneran kan gitu. Nah, berikutnya yang perlu dites ya ngeceknya masuk akal nggak apa yang diajarkan kan gitu. Kalau masuk akal ya dites, kalau nggak masuk akal ya dilupain. Gitu. Baik. Jadi, itu kalau saya Pak ya. Karena saya waktu ikut kelas di Trading Academy itu bayarnya 200 juta lebih satu aset kelas. Total sampai hari ini mungkin saya udah keluarin hampir 400 juta untuk ikut kelas itu, dan saya juga nggak pernah nanya portofolionya. Dan yang terjadi adalah banyak student ya, teman-teman di angkatan saya yang kita belajar di kelas yang sama, ketemu guru yang sama, dan mereka nanyain, untuk jadi instruktur itu harus profit berapa persen sih kan gitu ya. Biasanya nggak kemana-mana. Baik. Ketika Pak Angga mengikuti suatu akademi atau tempat edukasi, tidak menanyakan portofolio, bagaimana hasil yang didapatkan dari Pak Angga? So far, saya belum pernah ketemu akademi yang mengecewakan soalnya, Pak. Soalnya dari dulu guru-guru saya ngajarnya benar semua. Walaupun bisa jadi dia nggak melakukan apa yang diajarkan, kan beda cerita, Pak. Ya. Yang penting kan ajarannya benar. In fact, orang pertama yang ngajarin saya trading itu sudah berhenti trading hari ini. Udah nyerah. Oke. Guru kedua saya punya guru kedua saya yang mengajarkan money management sama risk reward sama saya. Jadi pertama kali saya belajar risk reward itu tahun 2013, money management tahun 2013 dari satu orang guru. Orang Indonesia juga.
Saya trading 2 tahun kemudian saya ketemu sama beliau, saya kasih tahu, bro ini performaku 2 tahun. Terus dia nanya, gimana caranya? Saya bilang, loh, bukannya lu yang ngajarin aku. Saya cuma mempraktekkan persis yang dia sampaikan loh. Jadi dalam hal ini, apa yang disampaikan Pak Angga ini, guru itu bisa aja mengajari tapi belum tentu juga bisa mempraktekkan. Dan itu tidak masalah ya? Buat saya nggak masalah, karena kan yang kita bayar memang mulutnya, Pak, bukan perilakunya dia, sekali lagi ya. Saya misalnya ada motivator lah ngomong di TV, ngomongin tentang kebijaksanaan rumah tangga yang baik. Nah, kalau ternyata dia tidak melakukan apa yang dia katakan, kan bukan berarti apa yang diajarkan jadi salah. Benar. Toh kalau kita mempraktekkan ajarannya dia, kan kita selamat kan. Benar. Ya, perkara dia melakukan atau tidak melakukan kan urusan dia. Jadi kayak itu sekali lagi itu buat saya ya, makanya saya bilang jadi don't meet your idol. Ini kan kita live bersama Pak Angga. Jadi apa yang saya tanyakan Pak Angga yang menjawab, itu pemahaman Pak Angga. Jadi bisa saja orang lain tidak sependapat dengan Pak Angga, tidak ada masalah. Boleh. Karena di sini memang begitu. Iya, kan? Karena di sini Marlam channel ini mengabarkan teman-teman pasti yang memutuskan. Jadi tidak ada paksaan kita mau setuju dengan Pak Angga atau tidak setuju, itu tidak ada masalah. Yang penting saya di sini mencari informasi atau sharing dari Pak Angga. Kecuali Pak Marlam mau pakai robot ya. Kalau mau pakai robot, beda ya cerita, perlu Pak, lihat portofolionya. Oh, beda cerita perlu ya? Lihat performa tradingnya. Itu beda cerita. Tapi kalau kelas kayaknya enggak deh. Kalau saya trading sendiri dan saya tahu orang making berapa, itu sangat mengganggu buat saya. Baik. Oke. Jadi beda cerita dan beda kasus ya, Pak ya? Betul. Kalau robot, misalnya saya mau pakai robot nih, saya nanya lah, logiknya apa, entry-nya gimana, terus historinya gimana, performa masa lalunya gimana. Kayak dulu saya pernah trading di binary options pakai robot. Waktu itu saya nyewa robot dari Signal Forge namanya. Saya tanya semuanya, portofolionya gimana, logiknya gimana, dia averaging atau enggak, martingale atau enggak, saya tanyain semua. Tapi kalau guru ya, saya pertama saya lihat previewnya. Biasanya kan dulu waktu saya memutuskan kelas join di Trading Academy, itu kelasnya 200 juta, itu saya ikut previewnya 3 hari. Saya lihat gimana cara dia ngajar, gimana cara dia jelasin, gimana sistem trading dia. Nah, setelah itu saya cek apakah saya cocok apa enggak. Kalau cocok ya saya cocok enggak. Kedua, masuk akal enggak. Kalau masuk akal ya saya ambil kelasnya. Oke, baik. Saya tanya, Pak. Dengan harga edukasi segitu, apakah mereka juga memperlihatkan portofolio mereka ke Pak Angga? Enggak. Oke, baik. Jadi kalau teman-teman cek salah satu kelas yang paling mahal di muka bumi itu sekarang udah dibekukan sama FTC kayaknya. Tapi dulu waktu saya ikut itu harganya satu aset kelas forex only itu 189 juta. Wow. Dan kita punya 4 aset kelas ya. Saya waktu itu ambil 4 aset kelas, saya belajar forex, saya belajar future, saya belajar options dan juga stock. Itu kalau ditotalin lumayan, sekitar 50.000 US kalau ngambil sama mastermind. Jadi dapat Pajero 1. Luar biasa. Iya, benar. Jadi itu pun nggak pernah ada orang yang share portofolionya. Pertama, nggak ada yang share portofolionya. Kedua, saya juga nggak pernah nanya portofolionya. Jadi nggak ada yang share portofolionya. Baik, oke. Sekaligus biar nyambung juga. Sebagai seorang mentor atau pembimbing, bagaimana mempersiapkan diri ketika akan menjadi mentor atau pembimbing? Kita ada pernah bikin kelas, tapi baru 2 kali, baru batch pertama kemarin di Bekasi, sama batch kedua di Surabaya, jadi baru 2 kali bikin kelas. Oke, berarti juga bisa memberikan informasi bagaimana ketika kita akan menjadi pembimbing atau mentor. Apa yang perlu dipersiapkan? Kalau saya secara pribadi, pertama, saya telepon sih, kalau di tempat saya waktu kita bikin kelas, kita seleksi pesertanya, jadi bukan kita ngiklan terus orang daftar terus kita terima gitu. Jadi saya seleksi pesertanya. Pertama saya telepon dulu. Jadi saya telepon kira-kira goals-nya dia apa, tantangan dia selama ini apa, kenapa dia mau join di kelas kita kan gitu ya. Kenapa kan ada banyak orang, kenapa dia pilih saya, dan saya tanya ekspektasinya apa untuk ikut kelas ini. Terus saya tanya kalau tahun ini adalah tahun terbaiknya beliau, kira-kira 1 tahun lagi karir trading seperti apa yang ada di kepala dia kan gitu. Jadi ketika saya tanya, saya dengerin jawabannya. Ekspektasinya ini, dia pengen seperti ini apa yang dia lakukan. Nah, kalau saya dengar ekspektasinya dia, saya akan ukur. Bisa nggak saya deliver value yang bisa meet ekspektasinya dia? Jadi kalau misalnya Pak Marlam, saya telepon, Pak Marlam bilang, saya pengen butuh sistem trading yang akurasinya 80%. Kalau itu adalah keinginan Pak Marlam, dan saya merasa sistem trading saya jelas tidak 80%, maka saya bilang ke Pak Marlam, Pak,
saya bukan orang yang Bapak cari, jadi kita nggak akan Wah, perfect match karena saya baik, nggak akan mampu deliver value yang sesuai dengan ekspektasi Bapak. baik. Makanya, jadi saya tanya dulu ekspektasinya apa. Jadi kayak waktu kelas pertama kita itu kita cuman mau terima 20 yang daftar 100 ya kita seleksi. Kita tanya karena bukan berarti salah atau jelek atau nggak baik ya. Jadi kalau misalnya Bapak nyari sistem yang saya yakin saya nggak bisa deliver kayak misalnya ada orang saya pengen akurasinya sekian, saya pengen profit sekian persen sebulan dan saya merasa saya nggak mampu deliver ya saya bilang kita nggak perfect match. Kalau kita nggak perfect match berarti saya jelas tidak mau buang-buang waktu Pak Marlam dan jelas tidak mau buang-buang waktu saya. Kedua, saya juga nggak deserve ngajar Pak Marlam karena memang saya nggak bakal mampu deliver sesuai dengan ekspektasi. Makanya gitu, jadi diseleksi dulu kalau saya. Padahal duit udah di depan mata, Pak ya. Loh, kita kan memang nggak kita pertama kita mau orang yang juga mau belajar. Jadi kita juga ngasih requirement. Jadi kalau dia memang pengen cepat kaya, dia nggak mau full time and effort waktu latihan, kita juga nggak terima. Karena ya balik lagi, Baik, baik. kalau saya kan ngajar karena pertama saya suka, kedua karena saya kalau ngajar saya belajar lagi. Benar, Kedua, benar. ngajar itu bikin saya mudah apa ya? Accountability lah. Kalau saya nyuruh orang jangan overload kan saya tahu, saya mengingatkan diri saya untuk nggak overload. Kalau saya bilang ke orang jaga money management, saya akan ingat saya jaga money management. Kan nggak mungkin, karena kalau ngajar kita live trading kan kalau saya bilang follow rule kan nggak mungkin saya nggak follow rule kan malu Pak. Gitu. Benar. Jadi salah satu yang bikin saya tetap on track, ngajar itu bikin saya tetap on track. Makanya dulu sebelum ada kelas berbayar pun, saya selalu share di YouTube juga. Sebenarnya Ya, YouTube itu cuma ngingetin diri sendiri sama ngisi waktu luang. benar, Karena benar. trading kan boring Pak. Ya, 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 Nah, benar. kedua kita juga nggak terima kalau kita nggak cerita sih, tapi beberapa teman-teman itu bahkan ada yang memang daftar dan memang nggak belum ada uangnya dan kita tetap terima orang yang memang kita bisa meet ekspektasinya walaupun belum ada uangnya, walaupun ada orang lain yang mau bayar cash kan gitu. Jadi harus sama value-nya dulu sih, karena buat saya habis setelah kelas kan kita jadi teman, jadi saudara, jadi kita jadi inner circle. Jadi kalau frekuensinya nggak sama, saya nggak mau terima. Benar, Sebanyak benar. apapun duit yang mau dia kasih ya. Baik, baik. Oke. Oke, sobat trader semuanya, tadi baru preview. Dari preview Ya. aja kita sudah mendapatkan banyak manfaat yang luar biasa yang dijalani Pak Angga. Bagaimana perjalanan selama 7 tahun ini, Pak Angga? Uh, Tapi saya pernah alami darah-darahnya trading ya, cukup beruntung. Karena saya dari awal saya nggak pernah mau coba-coba sendiri, jadi banyak orang ketika mereka mulai trading, mereka memilih jalur otodidak, jadi mereka coba-coba sendiri caranya, mereka deposit pakai uang sendiri, terus mereka coba-coba dan akhirnya ngalami margin call, duitnya habis, Ya, ngulangi lagi berdarah-darah. Nah, saya secara pribadi nggak ngambil jalur itu, jadi pertama kali sebelum saya deposit uang, saya memang investasi ke knowledge, jadi saya belajar dulu. Saya ikut banyak sekali kelas sebelum akhirnya memutuskan untuk deposit pakai uang beneran. Uh, Dulu di awal-awal banget sempat ngalamin loss ya, waktu pertama kali deposit $250 sempat loss minus sempat drawdown sampai 40%, tapi hmm, nggak sempat MC. Jadi hmm, sempat minus sampai 40%, akhirnya pelan-pelan balik lagi sampai akhirnya break even point, sampai akhirnya mulai profit. Jadi itu butuh waktu lumayan lama. Tapi waktu itu karena memang saya nggak punya banyak duit, jadi saya harus serius ya dengan $250 karena waktu itu 2013 saya masih kuliah kayaknya, masih mahasiswa. Jadi nggak ngalamin berdarah-darahnya. Jadi setelah itu saya bersyukur saya ketemu mentor-mentor yang baik, saya ketemu guru-guru yang baik, ada banyak banget guru-guru saya dan sampai hari ini. Jadi selama kebetulan 2 tahun terakhir saya udah nggak ngerjain bisnis lain. Jadi dulu trading itu sampingan Pak ya, karena dulu kan ya, uangnya nggak cukup banyak. Jadi dulu saya trading sambil ngerjain yang lain, ngerjain MLM. hmm. Saya biasanya banyak join bisnis MLM dulu. Jadi kalau ada yang pernah ketemu saya di MLM, Ya, saya ya, 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 jadi ya. dulu saya ngerjain MLM sampai akhirnya 2018 2019 saya udah nggak ngerjain MLM. Jadi mungkin udah 1 atau 2 tahun terakhir sudah pensiun dari industri MLM, jadi cuma trading aja sekarang. Baik. Oke, sepertinya nggak ada yang perlu dibully dari Pak Angga ini karena MC hanya sekali, kemudian buka akun 250 USD dari 2013 sampai sekarang juga masih dengan akun yang sama. Benar Pak ya? Oh sekarang udah ganti brokernya Pak, dulu belum nggak ganti. 5 tahun Oke, oke, oke. sekarang brokernya dipindahin. Oke. Tapi saya pakai akun yang sama sampai 5 tahun kayak 5 tahun masih dengan akun yang sama. Oke, baik, baik, baik. Karena brokernya yang awal itu sekarang udah nggak eksis di sini ya. eh Eksis sih, cuman
nggak terlalu Ya, masif di seperti Indonesia. iya ya Saya boleh baik. sebut merek nggak sih? Boleh. 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 Enggak. 2000 Boleh. mereknya itu aja. Boleh silakan. 2013 saya pakai FXDD, Pak. Iya, iya, FXDD paham, dari paham, paham. Malta. Saya paham, Pak. Dia pakai FXDD, cuman dulu depositnya pakai PayPal dulu kan. Depositnya PayPal pakai ya. PayPal, terus withdraw-nya juga harus PayPal gitu. Terus lama-lama udah beberapa tahun mulai agak, karena kan nggak punya perwakilan di Indonesia, nggak punya Ya. local exchanger gitu. Jadi buat saya kayaknya saya pindahin. Jadi tidak ada masalah dengan brokernya, tapi dulu Oke, juga baik. pakai FXDD karena Kenyamanan. guru saya pakai FXDD, saya juga nggak nanya kenapa FXDD. Dia bilang pakai FXDD, saya pakai FXDD selesai. Baik, baik. Oke, Sekarang baik. udah nggak pakai tapi. Oke. Oke. Saya Dan tidak ada hubungan affiliate sama FXDD juga. oke. Saya teringat sekali, Pak. Minimal deposit 250 itu sangat ingat sekali karena Memang minimalnya segitu, Pak. Makanya depositnya segitu. iya, karena hanya itu. Karena yang lain itu minimal 100. Kalau yang efek DD itu waktu itu minimal 250. Saya ingat banget itu. Baik, Ya, baik. siap. Pakai PayPal dulu depositnya. Iya, benar-benar. Oke, Pak. Sekarang langsung aja karena ini permintaan teman-teman. Saya mendatangkan atau mengundang Pak Angga ini kan karena permintaan teman-teman. Kita Betul. langsung jawab pertanyaan aja. Kalau Pak Angga tidak langsung bisa jawab, kita bisa jawab secara offline. Oke, siap. Yang mana pertanyaan? Dimulai dari yang mana dulu? Pak Angga juga YouTuber selain trader, bener nggak? Betul, bukan YouTuber sih, saya cuma share di YouTube. Oke. Nggak bisa disebut YouTube. Tapi kalau disebut YouTuber boleh. Cuman saya nggak heboh, nggak yeay. Gitu. Asia gitu ya. Iya. Oke, Jadi nggak baik. YouTuber. Tapi ya saya share di YouTube Oke. beberapa bikin video, cuman nggak seaktif itu juga sekarang. Baik. Saya masalahnya ngikuti Pak Angga jadi latihan jadi YouTuber gitu loh, biar seperti Pak Oh, Angga mantap. yang embel gitu. Ya, kita perlu share sih, Pak, karena kan gini. Setahun terakhir saya belajar bahwasanya salah satu value dari hidup saya adalah pertama growth, jadi saya harus bertumbuh, kedua saya harus contribute, bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau saya punya ilmu dan menurut saya bermanfaat, ya saya punya kewajiban untuk share ilmu itu ke dunia. Jadi saya nggak mau mati dan ilmunya dibawa mati juga itu sih. Benar, Terus benar, kedua, baik. YouTube juga ngasih peninggalan supaya nanti ketika anak saya udah gede, anak saya lihat, oh ternyata papanya dulu ngelakuin ini. Jadi anak saya bisa lihat saya waktu saya masih ganteng kan. Jadi dia kan nggak inget nih, kalau sekarang dia lihat saya kan masih dia nggak juga inget. ya, Kalau Pak, ya? ada YouTube-nya dia ingat. Oke, baik. Oke, kita baca yang dari atas ini. Oke, dari atas ini mana ya pertanyaannya ini? Oke, yang saya bisa baca. Arilan trader sehat, bukan pamer-pameran akun profit. Setuju? Ya, karena dulu gulunya semuanya gitu sih Pak. Jadi gini, bukan berarti saya hebat atau gimana-gimana. Sebenarnya mungkin karena saya dari awal saya masuk di komunitas yang sehat. Jadi kalau Pak Marlam pernah ikut sama Coach VW, salah satu rule pertama adalah tidak boleh terbaca. Benar, ya, kan? benar. Tanya dong, semua trader hebat di muka bumi ini mereka tidak mau terbaca. Benar. Nggak ada orang yang tahu kekayaan sebenarnya berapa kan. Itu mereka paham. Karena mereka lebih suka trading sendiri, menghasilkan uang sendiri. Jadi kedua ya tadi pamer-pamer profit juga nggak ada manfaatnya buat orang lain. Pertama, kedua juga mengganggu diri saya sendiri. Jadi nggak bermanfaat buat diri saya dan nggak bermanfaat buat orang lain. Makanya nggak dilakuin. Dan kebetulan semua guru saya nggak melakukan itu. Jadi saya ketularan aja sih, bukan saya menemukan traders harus begini, nggak juga. Saya cuma ngikutin yang sudah terbukti aja. Gurunya menurunkan hal yang baik kepada muridnya. Dan betul. Muridnya juga patuh pada gurunya. Baik. Betul, makanya ketika saya ikut di kelas, saya juga pertama kali hal yang saya pesankan sama teman-teman yang join ke kelas ya, hal pertama adalah nggak perlu tahu temanmu profit berapa dan dirimu juga nggak perlu cerita lu profit berapa. Karena balik lagi tadi, karena kalau misalnya saya dan Pak Marlam sekelas berdua, kan saya nggak tahu Pak Marlam trading di time frame berapa banyak entry, saya nggak tahu saya di time frame berapa. Dan saya juga nggak tahu apakah saya kan tipenya sangat konservatif. Kalau Pak Marlam ternyata agresif, dan ternyata saya membandingkan profit, saya nanya Pak Marlam profit berapa, terus saya merasa, wah saya underperform nih, saya nggak sukses, saya nggak berhasil. Ya, terus akhirnya saya harus kerja lebih keras, jadi greed-nya masuk, fear-nya masuk, akhirnya tradingnya malah berantakan. Makanya, karena dulu saya pertama kali saya ikut trading, saya dipesankan, jadilah tidak terbaca, ya. Saya melakukan hal yang sama. Baik, oke. Biasanya
trading di pair apa saja, Pak Angga? Saya trading di semua mata uang. Jadi saya trading semua mata uang yang major ya. Jadi saya trading USD, Euro, Pound Sterling, Yen, Aussie, Canadian Dollar, Swiss Franc, sama New Zealand. Jadi 8 mata uang dipasangkan satu sama lain. Jadi USD versus all, Euro versus all, Pound Sterling versus all, Yen versus all gitu. Aussie versus all, Canadian versus all, Swiss versus all, terus New Zealand versus all. Jadi saya trading sekitar 25 pair. Wow, Di luar tradingin biasa. semua dan tidak Oh, dipilih-pilih. baik, luar biasa ya. Berarti Saya sistem tradingnya cocok untuk semua pair. Ya, buat saya semua mata uang bergerak dengan cara yang sama. Tapi balik lagi, ini bukan berarti benar atau salah ya, karena dalam trading kan tidak ada benar atau salah. Benar, ya. Jadi ada dua aliran dalam trading. Aliran pertama adalah aliran yang mengatakan semua mata uang mempunyai ciri khas, tugasmu adalah jadi teman baiknya kan itu. Jadi ada orang yang saya sampai mati tetap GU misalnya kan ya. Ya, Saya ya, sampai ya. mati tetap gold gitu. Jadi apakah itu salah? Jawabannya tidak. Itu benar karena kalau dia merhatikan suatu mata uang tertentu, dia lama-lama akan menemukan karakteristik yang mungkin orang lain nggak lihat. Jadi misalnya, oh ternyata setiap jam 10 malam dia balik arah. Contoh ya. Oh, ternyata setiap jam sekian dia rally, nanti di sesi ini dia koreksi misalnya. Dia akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang lain, which is good kalau dia hanya fokus sama satu mata uang. Tapi aliran kedua adalah semua sistem trading bekerja dengan sama di mata uang apapun. Saya termasuk penganut aliran kedua. Jadi saya percaya kalau saya trading multiple pair, saya akan selalu punya setup yang bagus. Jadi saya nggak perlu memaksakan diri untuk lihat setup. Jadi misalnya saya buka Euro USD, saya nggak ngerti kondisinya, ya saya next saja. Saya lihat chart lain, saya nggak ngerti, saya nggak usah trading. Jadi saya nggak perlu memaksakan diri untuk entry. Kelemahannya kalau cuma fokus satu, dilihat dan pairnya boring, kan kadang-kadang ada orang yang kalau pairnya boring tahu dia harus berhenti trading. Tapi ada orang yang, wah pairnya boring, akhirnya digambarin. Kayaknya dimasukin indikator ini, jadi ada keputusan. Tambahin indikator, tambahin garis, diganti-ganti time frame, terus kayaknya bisa buy nih, kan gitu ya. Kayaknya ya. Terus akhirnya dia buy yang tidak sesuai dengan rule-nya dia. Baik, baik. Jadi dengan pair banyak ini, ketika kita pair A nggak ada setup, kita bisa cari pair-pair yang lain ya. Jadi katakanlah. Jadi saya lihat semua, Pak. Iya. Jadi katakanlah begini, Pak. Dengan kita trading di semua pair atau banyak pair, katakanlah sistem trading kita di pair A ini tidak ada untuk saat ini, maka kita bisa mencari pair-pair lain yang sesuai dengan rule kita ya. Betul. Jadi kita nggak perlu memaksakan setup yang nggak terlalu bagus karena kita kan bisa lihat peluang lain. Jadi kalau nggak ada peluang ya nggak trading juga. Itu kadang-kadang saya udah lihat 25 pair tetap nggak ada yang cocok soal. Maka nggak ada yang sesuai dengan rule saya. Maka tidak akan trading ketika terjadi seperti itu. Libur berarti. Baik. Oke. Berarti waktunya nonton, Pak. Waktunya jalan-jalan dan nonton. Oke, hobinya masalahnya jalan-jalan Pak Angga ini ya. Iya, jalan pagi saya. Jalan pagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bila ingin dapat bimbingan dari Pak Angga, gimana cara dan estimasi biaya berapa? Nanti di akhir live ini kita akan bahas. Oke. Baik. Nanti soalnya kelasnya belum ada juga sih Pak. Oh gitu ya. Oke, jangan bilang gitu belum Pak. Ada kalau bisnis itu harus ngomongnya nanti di terakhir kita akan kasih yang terbaik gitu. Siap, aman. Oke. Kalau boleh tahu gurunya siapa saja? Di antaranya Ko Vincent, MTA. Ya, di Indonesia dulu saya belajar sama beberapa orang dari Semarang. Banyak kan guru saya dari Semarang ya dulu. Oke. Waktu pertama dulu saya belajar sama Pak Dwi, namanya Ifex Dwi. Saya belajar sama Pak Aji Satriani, saya belajar sama Coach VW, saya belajar sama Rizky Lim namanya di Bandung. Terus habis itu saya belajar guru pertama saya untuk Forex di Trading Academy itu Stephen Hanaho. Stephen Hanaho itu orang Irlandia, jadi itu guru pertama saya. Saya retake kelasnya Stephen sampai 3 kali, jadi saya 3 kali ikut kelasnya Stephen. Habis itu saya ambil kelas sama Bashir, orang Libanon. Habis itu ikut lagi Irfan Patel dari UK, terus sebelumnya ikut Todd Davis dari US, terus Irfan Patel dari UK, terus terakhir kemarin saya ambil kelasnya Jeff, itu juga dari US. Jadi lumayan banyak mentornya. Terus saya punya mentor satu namanya Jose Blasco, itu dari Spanyol. Baik. Yang paling dekat sekarang Jose. Jose salah satu orang yang saya look up to. Jadi saya paling intens sekarang komunikasi sama Jose. Kenapa? Jadi sedikit banyak
sedikit banyak sistem trading saya terinfluence sama dia. Karena ternyata Jose Hmm. adalah orang yang melatih semua orang tadi. Ternyata Jose adalah yang bikin semua kurikulum yang saya pelajari tadi. Jadi kurikulum yang saya pelajari ternyata yang bikin Jose, dan happen to be sekarang saya kenal dekat sama Jose, jadi kayak saudara, jadi teman baik. Jadi saya belajar banyak dari dia, dan menurut saya caranya dia paling masuk akal dan paling cocok buat saya. Sekali lagi bukan berarti yang lain tidak masuk akal ya. Ya, ya, Yang Pak. lain Pak. semuanya bagus, cuman kan tinggal masalah cocok atau tidak cocok. Karena kan orang kan beda-beda. Ada yang sukanya day trading, ada yang sukanya swing, ada yang time frame rendah, ada yang time frame tinggi, ada yang follow trend, ada yang counter trend. Semuanya making money, tapi kan pilih yang mana yang cocok. Baik. Aliran trader sehat itu yang seperti apa, Pak Angga? Menurut saya sistem trading yang sehat itu yang pertama, yang penting sistem trading yang sehat itu yang pertama punya rule yang jelas. Jadi punya Oke. aturan yang jelas. Selak. Saya buy jika Oke. ada ini, Hmm. saya sell jika ada ini. Jadi aturannya harus jelas, karena saya selalu bilang satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil konsisten maka action-nya harus konsisten. Kita nggak mungkin dapetin hasil konsisten kalau action-nya random kan gitu. Nah, kalau kita pengen action-nya konsisten maka rule-nya harus hitam atau putih. Jadi harus benar-benar baku. Jadi kalau rule-nya hitam atau putih maka dia baku. Jadi yang pertama rule-nya harus jelas. Kapan jadi buyer, kapan jadi seller, di mana saya harus buy, di mana saya harus sell, di mana saya keluar kalau saya salah dengan loss minimal mungkin, di mana saya harus keluar kalau saya profit dengan profit semaksimal mungkin. Yang pertama rule-nya harus jelas. Yang kedua, harus menggunakan money management yang baik. Jadi sebagus apapun rule-nya, kalau MM-nya belangsak juga nggak akan kemana-mana. Dan yang ketiga harus punya RR yang baik. Jadi menurut saya risk reward yang baik itu di atas 1:1. Jadi itu sekali lagi buat saya. Jadi cuma 3. Punya rule yang jelas, punya money management yang baik, dan punya risk reward yang baik. Jadi 3 itu kalau caranya boleh apa aja. Teman-teman boleh pakai teknik apapun, mau pakai Fibonacci, mau pakai teknik candlestick, mau chart pattern, bebas selama satu rule-nya jelas. Yang kedua, kita punya MM yang baik. Nah, MM yang baik ini buat saya adalah kita sebisa mungkin merisikokan risk yang sama di semua transaksi. Dan yang ketiga, risk reward-nya harus bagus. Jadi artinya ketika kita loss lebih sedikit, ketika itu profit, kita profit lebih banyak. Nah, kalau 3 itu ada, sistem tradingnya apa aja buat saya itu tetap sehat. Baik. Sekaligus tadi itu merupakan tips ya menjaga. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana Betul. tip supaya menjalani rule dengan baik? Supaya menjalani rule dengan baik ya, pertama, saya pernah bilang, saya pernah bahas di video saya di YouTube, jadilah tester bukan trader. Jadi saya selalu memposisikan diri saya ini bukan sebagai trader, Pak. Jadi saya Ya, ya. memposisikan diri saya sebagai tester. Artinya Hmm. saya adalah orang yang ngetes sebuah sistem trading. Kalau hari ini saya datang ke Pak Marlam, saya ikut Ya. kelasnya Pak Marlam. Pak Marlam buka workshop dan saya daftar. Ya. Ketika daftar kan Pak Marlam ngasih metodologinya nih, kapan harus buy, kapan harus sell, gimana manajemennya, dan segala macam, TP-nya di mana. Nah, begitu saya dapat satu buah set of rule yang baku dari Pak Marlam, maka saya akan memposisikan diri saya ini bukan trader, saya adalah tester. Tugas saya adalah ngetes apakah strategi ini work atau enggak buat saya. Ya. Sekali lagi, Ya. bagaimana performa strategi ini jika saya yang entry? Karena kan Ya. strategi ini kan di Pak Marlam udah pasti work. Nah, Ya. di saya kan belum tentu, karena bisa jadi saya nggak berani entry karena saya takut kan gitu. Jadi Kalau saya nggak berani entry, berarti mencari kecocokan ya di situ ya. bukan, saya pengen tahu ekspektasi sistemnya. Jadi saya akan ngetes minimal 30 transaksi, kalau bisa 100. Saya akan melakukan 30 sampai 100 transaksi yang sesuai dengan rule-nya Pak Marlam. Sekali lagi, saya memposisikan diri saya itu adalah tester. Jadi saya bukan trader. Jadi ketika misalnya setelah saya tes 100 kali dan hasilnya loss, maka artinya strateginya perlu diimprove. Sayanya bukan pecundang, sayanya tetap jagoan kan, tetap ganteng kan gitu, walaupun strateginya loss. Karena yang loss itu strateginya, bukan saya yang loser. Jadi psikologisnya akan sangat beda, Pak. Kalau Bapak menganggap ini adalah analisa saya yang menganalisa ini adalah analisa saya, kita semua orang nggak ada yang suka salah kan gitu. Kayak Pak Marlam pernah nggak ribut sama istri gara-gara sesuatu yang nggak penting? Kayak Pak Marlam tahu ini salah, tapi kayaknya pengen ngeyel aja terus akhirnya berantem kecil, padahal halnya nggak jelas gitu. Baik. Ya. Pernah ya? Pernah. Nah, ya. itu karena sebagai manusia kita nggak suka salah. Makanya kalau orang nganggap ini adalah analisa saya, dia akan nyari apapun hal di luar sana yang membuktikan bahwa saya analisanya benar. Kalau dia yakin GBP USD akan balik arah, misalnya, dia yakin ini analisanya dia,
dan dia beli terus floating minus turun terus, maka dia akan cari cara gimana caranya supaya menurut dia GBP USD benar kan gitu, supaya analisanya benar. Makanya dia akan baca berita, wah bener kan, kayaknya bakal naik. Dia akan buka Facebook, lihat tuh buktinya Master A ikutan buy, Master B ikutan buy. Makanya dia akan mencari cara untuk membenarkan caranya dia, karena dia menganggap itu analisanya dia. Nah kalau saya memposisikan diri saya adalah tester, jadi bukan saya yang analisa, ini hanyalah sebuah strategi metodologi. Tugas saya adalah menjalankan metodologinya. Nah, setelah saya tes dan hasilnya loss, ya berarti strateginya perlu diimprove. Saya tidak perlu merasa rendah diri, saya tidak perlu merasa dendam, saya tidak perlu merasa psikologis yang terganggu, karena yang loss bukan saya, strateginya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau strateginya profit, bukan saya yang hebat, tetapi strateginya kebetulan work. Jadi tugas saya adalah menjalankan strateginya sesuai dengan rule-nya. Jadi sayanya di luar permainan, Pak. Saya hanyalah tester. Jadi kan kalau dites kan hasilnya loss, profit atau BEP. Kalau loss berarti nggak cocok, kalau BEP berarti perlu diimprove, kalau profit ya tinggal dilanjutkan. Baik. Dengan begitu nanti kita akan menemukan suatu kecocokan dengan diri kita, Pak ya. Betul. Nah yang kedua, saya kalau bisa berada di komunitas yang isinya trader yang lebih baik dari kita. Jadi itu yang bikin kita stay on track. Jadi kalau saya punya grup namanya Mastermind Community, di mana isinya trader-trader yang jagoan lebih dari saya, isinya trader-trader yang mereka memang hedge fund, isinya trader-trader yang memang manage perusahaan-perusahaan besar, isinya trader-trader yang memang beberapa di antaranya adalah market maker, beberapa di antaranya trading untuk Goldman Sachs, beberapa di antaranya trading untuk JP Morgan kan gitu. Dan saya kan cupu kan. Jadi ketika saya join di sana dan saya dengerin cara mereka ngobrol, karena saya berada di komunitas yang tepat, memastikan saya tetap on track. Jadi itu dua. Jadi tester, kedua ya pastiin teman-teman berada di komunitas yang sehat. Karena kalau kita nggak di komunitas yang sehat ya tricky, nanti begitu buka Facebook grup ada orang bilang teknik trading anti loss misalnya. Anak kecil juga bisa misalnya. Nah, kita pengen kita ikut-ikutan kan gitu. Makanya ya penting, komunitasnya penting. Saya selamat hari ini bukan karena saya hebat, karena mungkin saya cukup beruntung saya berada di komunitas yang sehat. Baik, luar biasa ya. Oke Sobat Trader semuanya, ini sharing malam ini luar biasa. Ini seperti edukasi gitu, kita mengikuti edukasi karena penyampaiannya itu nggak ada yang di-sharing-sharing, semua yang dipahami disampaikan. Luar biasa, terima kasih Pak Angga sebelumnya. Oke Sobat Trader semuanya, kita akan jeda sebentar. Bagaimana Pak Angga bisa menjaga rule sehingga akunnya bisa berumur sampai 5 tahun? Ini jarang-jarang loh Pak, ada seperti ini. Halo Sobat Trader semuanya, saya sudah kembali bersama Pak Angga. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang bagaimana menjadi seorang trader yang baik. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana Pak Angga bisa menjaga rule sehingga akunnya bisa berumur sampai 5 tahun? Ini jarang-jarang loh Pak, ada seperti ini. Gimana cara menjaga rule-nya? Ya tadi sih, saya nggak pernah merasa diri saya adalah seorang trader. Jadi ketika loss saya nggak pernah merasa loser, ketika profit juga nggak merasa sayanya jagoan, karena saya merasa kalau saya profit berarti cuman strateginya memang work kan gitu. Dan strateginya kan bukan saya yang menemukan Pak ya, saya kan nggak reinvent the wheel, saya nggak menemukan strateginya. Jadi saya hanya tahu, oke, ini saya belajar di strategi yang work dan saya membuktikan dan saya tahu strateginya work. Dan yang kedua yang saya lakukan adalah saya mencatat. Jadi saya punya before after picture-nya. Jadi saya punya ribuan gambar yang isinya before dan after. Jadi saya ini gambar before-nya, ini gambar after-nya. Saya tahu transaksi saya yang SL berapa, yang TP berapa. Jadi dalam setahun saya tahu persis win rate saya berapa, di RR 1 banding berapa kan gitu. Nah setelah itu karena saya tahu angkanya, saya jadi percaya diri karena angka itu adalah angka yang saya compile sendiri. Jadi saya udah nggak peduli tuh mau gurunya ngomong apa, mau orang lain ngomong apa, karena saya tahu persis strategi ini work dan saya tahu angkanya. Jadi karena saya tahu angkanya, saya tahu angka wajarnya. Jadi misalnya gini, kalau saya tahu persis nih, misalnya win rate saya ternyata cuma 35%. Artinya dari 100 kali entry, saya tahu saya akan SL 65 kali secara rata-rata. Dan TP 35 kali secara rata-rata. Jadi kalau saya tahu angkanya, ketika SL beruntun, saya juga nggak gimana-gimana. Saya juga tahu itu adalah bagian dari sistem. Ketika saya profit beruntun juga saya nggak jadi percaya diri. Jadi saya tetap menjaga perasaan saya. Ketika saya bangun pagi, saya lihat SL, saya biasa aja, nggak ada yang berubah. Ketika saya bangun pagi lihat, dan TP juga nggak ada yang berubah. Jadi
saya mengcompile datanya, mencatat sehingga saya percaya dengan angkanya saya. Dan saya bisa melakukannya karena saya yakin dengan sistem trading saya. Banyak orang belajar sistem trading kemana-mana, mereka tahu banyak teori, tapi mereka nggak berani entry atau mereka nggak berani ngikutin sistem tradingnya karena nggak punya angkanya, mereka nggak tahu ekspektasinya. Kenapa? Karena nggak pernah dicatat gitu, Pak. Nah, kalau teman-teman catat sendiri ya, misalnya gini deh, saya tanya ke Pak Marlam, terus Pak Marlam jawab, Pak, TP itu idealnya berapa pips? Terus Pak Marlam bilang, sebaiknya TP-nya 150 pips. Nah, kalau saya nggak pernah mencatat dan melakukan sendiri, saya nggak tahu, emang beneran nyampe 150 pips ya? Gitu. Oke. Nah, kalau saya nggak tahu beneran nyampe apa nggak, emang saya berani nahan 150 pips? Nggak berani. Ini teman-teman hari ini trading sebelahan bareng saya nih, saya kasih tahu, ini entry saya, ini SL saya, ini TP saya. Apakah profitnya sama di akhir bulan? Jawabannya belum tentu, karena belum tentu teman-teman berani entry dan berani nahan sampai TP. Kenapa nggak berani? Karena teman-teman nggak pernah tahu ekspektasinya, nggak pernah compile datanya. Kalau teman-teman misalnya ngikutin saya terus SL 3 kali berturut-turut, teman-teman mungkin udah ganti sistem trading lain. Saya SL 3 kali saya biasa aja, karena saya tahu angka saya berapa, saya tahu win rate saya berapa, karena saya ngetes sistem itu ratusan kali dan saya catat angkanya. Makanya saya berani entry karena saya percaya diri, karena datanya saya compile sendiri. Makanya saya selalu bilang, experience tell us what to do, confidence allow us to do it. Jadi pengalaman ngasih tahu kita apa yang harus dilakukan, tetapi confidence bikin kita berani melakukannya. Nah, teman-teman mungkin udah belajar kemana-mana, tapi kan teman-teman belum tentu berani entry. Kalau misalnya teman-teman ada satu mentor yang bilang dia berani nahan TP sampai 500 pip, ada yang 200 pip. Emang beneran ditahan sampai segitu kan nggak? Belum tentu juga, karena belum tentu berani. Begitu juga misalnya ada yang bilang SL-nya harusnya sekian. Pas mendekatin SL, apakah benar dibiarin kena SL atau digeser-geser atau dihapus SL-nya atau dijauhin, kan belum tentu bisa patuh karena nggak punya confidence. Kenapa nggak punya confidence? Karena belum banyak berlatih dan nggak pernah dicatat, jadi nggak tahu ekspektasinya berapa. Dan yang kedua, ya pastikan teman-teman berada di komunitas yang isinya trader yang lebih baik dari kita. Gitu. Jadi nggak sesat. Jadi kalau di komunitas saya, kalau misalnya ada orang bilang, saya profit $500 nih dari gold, ditanya pertama adalah, profit $500 itu resikonya berapa? Dirimu merisikokan berapa di transaksi itu sehingga bisa profit $500. Jadi nggak, wah profitnya sudah luar biasa, mantap gitu. Gimana caranya? Orang nggak gitu, yang ditanya pertama, risknya berapa? Baik. Oke. Saya akan coba ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi Pak Angga menyampaikan bahwa yang utama itu pengalaman, Pak ya? Pengalaman. Bukan yang pertama adalah teman-teman punya percaya diri dengan sistem tradingnya supaya dicatat kan. Mengalami sendiri lebih tepatnya. Ya, jadi dengan mengalami sendiri itu akan mendapatkan pengalaman gitu, Pak ya? Betul. Nah, kalau pengalaman terus berani, Pak. Terus berani nahan TP, berani entry kan gitu. Banyak orang kan di garis, abis itu dia nggak berani entry kan. Dia udah bikin area nih, saya mau buy di sini, saya SL saya di sini, TP saya di sini. Begitu harga mendekat, dia nggak berani entry. Terus akhirnya, tuh kan bener sesuai dengan analisa gua kan gitu. Tapi kan dia nggak making money karena dia nggak berani entry. Kenapa nggak berani entry? Karena dia nggak tahu, nggak punya datanya, jadi nggak berani. Baik. Dia nggak punya data, setup seperti ini tuh berapa persen win rate-nya. Terus risk reward-nya berapa. Kalau diambil 1:1, profitnya berapa persen? Kalau 1:2, profitnya berapa persen win rate-nya? Kalau 1:3, win rate-nya berapa persen? Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada plan sebelum dan sesudah. Berarti plan trading itu bagian terpenting dari kita menjalani seorang trader ya? Betul, kan buat saya dilarang trading tanpa trading plan. Dan ya hanya trading yang kita tahu, hanya trading dari trading plan kita. Saya kalau ditanya, Mas, GU gimana? Kalau saya nggak ngerti, saya bilang nggak ngerti. Karena kalau nggak sesuai dengan rule saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan soalnya, Pak. Baik. Saya nggak akan make up rule soalnya. Saya nggak akan bikin rule kalau rule saya nggak ada. Jadi, saya hanya trading dari trading plan saya. Mau guru saya entry, saya belum tentu entry kalau nggak sesuai dengan style saya, kan gitu. Oke, ini ada yang mengkritisi, Pak. Kenapa? Boleh. Welcome, Pak. Tadi kan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kita perlu membuat plan dari sebelum dan sesudah, sehingga kita mempunyai suatu pengalaman atau histori. Kenapa harus perlu dicatat? Sementara semua itu ada di portofolio trading. Nah, ini kan suatu kritikan kita samakan persepsi dulu. Ya.
portofolio di mana? Portofolio di mana yang dimaksud? Kenapa harus Oke, jadi gini. mencatat sementara di akun trading itu sudah ada portofolio kita? Betul. Pertama, kalau saya mencatat, pertama saya catat before-nya, saya catat after-nya, kedua saya catat perasaan saya saat itu, Pak. Jadi gini, kalau teman-teman cuma lihat gini, misalnya saya punya portofolio nih, saya post di MGL5 lah, atau di FX Blue, atau MyFXbook, atau apapun pencatatan trading yang lain. Apakah kalau, misalnya gini, teman-teman, akun itu bisa bertumbuh jadi berapa aja loh. Di MGL5 kan kita nggak tahu cara tradingnya sehat atau enggak. Jadi walaupun kita bisa tahu sih cara trading yang sehat atau enggak kalau teman-teman memang seorang trader yang ngerti cara baca portofolio. Tapi poinnya bukan itu kan, poinnya adalah buat teman-teman jadi confidence. Kalau saya selalu catat before after-nya. Pertama, saya catat before after-nya karena saya pengen tahu perasaannya, apakah saya ngikutin rule atau tidak saat itu. Kalau saya nggak ngikutin rule, kenapa saya nggak ngikutin rule waktu itu. Jadi kalau saya tahu saya nggak ngikutin rule waktu itu, oh karena ternyata kemarin saya lagi sibuk banyak kerjaan, terus akhirnya saya nggak sempat lihat chart, terus saya close di tengah jalan padahal harusnya hit TP. Karena kenapa? Karena saya bikin rule baru. Makanya saya catat tuh. Nah kalau itu di portofolio nggak ada catatan itu tuh, teman-teman taunya oh ternyata kebetulan di close pas profit. Buat saya di close profit itu beda cerita. Saya mendingan saya SL tapi ngikutin rule daripada saya floating profit dikit saya close tapi melanggar rule saya. Oke, padahal kalau saya close di portofolio jadi bagus, tapi kalau saya biarin dia kena SL, di portofolio jadi jelek. Tapi yang mana yang lebih berharga buat confidence kita as a trader? Kalau kita follow rule itu yang pertama. Yang kedua, saya mencatat semua before after-nya supaya saya tahu ke depannya setup seperti apa yang bagus buat saya. Jadi pada akhirnya saya akan menemukan, oh ternyata saya lebih suka follow trend daripada counter trend. Jadi saya cek, oh kenapa yang ini SL karena ini counter trend. Kenapa yang ini TP karena ini follow trend. Kenapa yang ini TP saya lihat. Nah, lama-lama saya melatih otak saya untuk tahu mana setup yang TP, mana setup yang SL. Jadi, lama-lama saya bisa charting dengan sangat cepat karena saya selalu melatih otak saya dengan gambar. Jadi, otak manusia itu belajar dengan gambar lebih banyak daripada kata-kata. Makanya teman-teman sering ingat wajah orang tapi lupa namanya. Karena picture itu tell more story. Nah, kalau saya lihat banyak banget gambar-gambar yang hit target, yang hit TP dalam jangka panjang, saya lihat saya flipping through, saya lihat banyak banget gambar-gambar yang hit target, lama-lama gambar-gambar yang profit itu akan masuk terekam ke otak alam bawah sadar saya. Jadi ketika saya lihat chart, saya akan tahu oke di mana saya harus entry dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kayak teman-teman main flash gitu ya, dikasih kartu warna, anaknya tahu itu warna apa. Oke, Atau seperti gini, Pak Marlam kalau misalnya mamanya Pak Marlam atau orang yang paling Pak Marlam cintai, dilepas di lapangan yang isinya orang banyak. Pak Marlam lihat pasti tahu yang mana mamanya atau yang mana istrinya atau siapapun atau anaknya orang yang paling dicintai. Karena kita kenal dia. Walaupun dia pakai topi yang beda, dia pakai baju yang berbeda, kita langsung kenal karena kita tahu kita kenal sama dia. Sama kayak trading. Kalau teman-teman melatih otak kita, mata kita cukup banyak untuk lihat transaksi yang SL dan transaksi yang TP yang sesuai dengan rule kita, lama-lama saya lihat transaksi langsung nggak enak perasaannya, saya tahu nggak enak. Begitu saya nggak enak, saya baru cek, oh ternyata strukturnya nggak bagus. Karena begitu saya lihat, otak saya langsung membandingkan informasi yang saya lihat dengan data di alam bawah sadar saya. Dia langsung otomatis langsung merasa nggak enak. Karena alam bawah sadar merekam gambar kayak gitu biasanya di masa lalu MC. Apakah pasti MC? Jawabannya belum tentu. Tapi minimal saya jadi tahu, oke, gambar seperti ini biasanya TP, karena otak saya terbiasa dengan itu. Nah, itu nggak bisa dicatat di MGL5 atau di FX Blue. Jadi, kedua, saya pengen tahu ekspektasinya. Jadi, saya ngetes dulu sebelum saya trading, deposit. Jadi, saya akan ngetes. Saya akan tahu, kalau saya gambar ini before-nya, ini after-nya, ini before-nya, ini after-nya. Habis itu saya cek. Kalau semua transaksi tadi, misalnya saya punya 100 transaksi. Kalau 100 transaksi tadi saya ambil 1:1, saya akan tahu hasilnya. Kalau seandainya saya ambil 1:1, saya tahu SL-nya berapa yang SL, berapa yang TP, dan saya profit atau loss berapa. Kalau semuanya saya ambil 1:2, risk-nya 1, reward-nya 2, saya akan tahu win rate saya berapa, SL saya berapa, TP-nya berapa, dan saya profit atau loss berapa. Kalau saya ambil semuanya 1:3, saya akan tahu win rate-nya berapa, SL-nya berapa, TP-nya berapa, dan saya profit atau loss berapa. Dari situ saya memutuskan, sebaiknya TP saya adalah ini, sejauh ini. Saya tahu, karena saya lihat datanya. Jadi saya lihat semuanya, saya lihat semua skenario yang mungkin, dan saya lihat. Kedua, saya akan lihat, kalau kemarin saya intervensi, profitnya berapa, kalau saya biarin set and forget, lebih banyak profitnya atau lebih sedikit profitnya. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu kalau ada news saya cancel, berapa hasilnya, kalau newsnya saya cuekin, hasilnya berapa. Saya pengen tahu semua performance-nya. Setelah saya tahu semuanya, baru saya memutuskan saya deposit dengan account beneran, saya jalankan sesuai dengan rule di skenario terbaik setelah saya tahu before after-nya. Jadi, balik lagi, portofolio ini bukan
Jadi goals-nya adalah saya pengen tahu sistem trading apa yang paling cocok, paling pas buat saya, yang making money paling banyak buat saya. Jadi saya perlu tahu before after-nya dan juga melatih otak saya untuk melihat setup seperti apa yang work, setup seperti apa yang biasanya SL. Jadi saya menanamkan picture ke alam bawah sadar saya supaya ketika saya lihat saya bisa instant tahu di mana saya mau buy, di mana saya mau sell. Baik, baik, baik. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Iya, sangat menjawab. Jadi penting sekali, pentingnya plan trading karena kita akan terbiasa dengan apa yang sudah kita pernah buat. Betul, jadi teman-teman terbiasa dan percaya dengan analisa sendiri itu penting, Pak. Ya, baik. Kalau nggak percaya sama analisa sendiri, susah. Nanti login, lihat grup Ikut Facebook, kesana terus kemari. bilang, Master nge-buy, saya nge-sell. Saya takut salah dong, saya close. Padahal kan belum tentu saya salah, belum tentu benar juga. Tapi kan Benar. minimal kita tahu ekspektasi saya tahu sistem trading saya. Baik. Pak Angga, berapa persen target profit yang wajar? Nggak ada yang wajar sih, Pak. Selama kita happy dan selama kita make money, sah. Oke. Saya nggak pernah punya target profit, jadi pertama saya hanya entry jika ada peluang, makanya balik lagi perlu tahu ekspektasinya, Pak. Jadi baru tahu wajar atau tidak itu setelah tahu ekspektasinya. Jadi gini, setelah teman-teman punya sebuah rule trading, teman-teman tes dulu aja 100 kali, ngikutin rule tadi. Nanti teman-teman akan tahu tuh dari 100 kali tadi, berapa yang SL, berapa yang TP, dan menghasilkan profit berapa persen. Terus teman-teman akan tahu satu bulan rata-rata entry berapa kali, kalau teman-teman punya datanya 100 transaksi. Baru dari situ teman-teman cek. Kalau misalnya nih, setelah saya tes, saya ternyata akurasi saya cuman, let's say, 35%. Risk reward-nya 1/3, jadi saya risk 1% untuk dapetin 3%. Dan setelah saya tes, ternyata 1 tahun, saya cuma bisa dapetin, let's say, 90% misalnya, berdasarkan angka yang saya ngetes tadi. Berarti, profit wajarnya adalah 1 tahun, 90% misalnya. Itu contoh. Berarti kita tinggal bagi aja 90% dibagi 12. Berarti rata-rata sebulan harusnya saya profit sekitar 8%. Berarti 8% adalah angka yang wajar berdasarkan dengan sistem trading saya. Artinya kalau bulan itu tiba-tiba saya profit 30%, berarti tidak wajar. Kalau bulan itu tiba-tiba saya cuma profit 1%, berarti tidak wajar juga. Berarti mungkin ada rule yang kita langgar, mungkin kita berusaha make up rule, atau mungkin kita trading lebih sering dari biasanya, kita maksain entry, jadi tidak wajar. Nah, jadi wajar atau tidak itu tergantung dari ekspektasi kita, bukan tergantung dari wajar menurut orang lain. Karena kan kita nggak tahu orang lain pakai time frame berapa, orang tahu entry berapa banyak kan gitu. Jadi nggak ada angka wajar. Wajar atau enggak setelah Pak Manam punya sistem trading nih. Pak Manam tes 100 kali, pakai RX berapa persen misalnya. RX-nya biasanya 1% pakai 1%. RX-nya 2% pakai RX 2%. Nanti ketemu angka rata-ratanya. Win rate-nya berapa, profit-nya berapa persen. Nah, kalau kita deket-deket sama situ ya wajar, sama angka ekspektasi kita. Kalau setelah kita tes jauh banget dari situ ya berarti nggak wajar. Baik. Oke, di sini ada pertanyaan. Ini saya nggak begitu ngerti. Mungkin Pak Angga juga bisa bantu. Kenapa UFO adanya di TradingView? Mungkin Pak Angga paham ini, Pak, yang dimaksud? Paham. Kenapa tidak dibikin di MT4? Kalau paham rule, tentunya bisa di coding di MT4. Silakan, Pak. Saya terus terang ini nggak paham, Pak. Jadi UFO itu pertama memang, kenapa UFO di TradingView ya, karena satu, bukan saya yang bikin, jadi si pembuat UFO-nya memutuskan untuk coding di TradingView, jadi nothing we can do. Kedua, saya juga nggak berusaha menemukan sesuatu yang baru, jadi buat apa saya nemuin sesuatu yang sudah ditemuin oleh orang lain, jadi gitu. Dan ya kebetulan happen to be di TradingView aja sih. Kenapa nggak di MT4? Karena MT4 tuh charting platformnya nggak enak ya. Saya secara pribadi nggak pernah trading di MT4. Untuk charting ya, saya nggak pernah analisa di MT4 karena buat saya MT4 itu nggak enak buat charting. Jadi mungkin itu alasan yang apa sih, Pak? Hal apa yang dimaksud? Gimana, Pak? Ya ini maksudnya apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. UFO itu unfill order, Pak. Unfill order. Jadi UFO tools yang digunakan untuk mendeteksi di mana letak unfill order di dalam market. Jadi tools ini di-develop sama sebuah perusahaan dari Singapura namanya Tradictive. Tradictive ini sebuah company dari Singapura. Dia develop sebuah tools namanya Auto UFO. Tools ini tools berbayar, jadi langganan tiap bulan. Kebetulan saya pribadi pakai juga. Dan kebetulan mereka publish cuma 2. Mereka cuma publish di TradingView sama di TradeStation. Jadi cuma 2. Nah, pertanyaannya kenapa nggak di MT4 ya? Saya nggak tahu jawabannya, karena mungkin menurut Jose, MT4 tidak cukup oke buat trading, dan data-data di MT4 tidak selengkap di TradingView ataupun di TradeStation. Dan kedua, mungkin dia punya alasan lain kenapa dia nggak mau coding di MT4.
bisa jadi kalau di MT4 mudah dibajak atau segala macamnya, saya nggak tahu persis itu. Kenapa begitunya. Baik, baik. Saya karena tidak pernah buka TradingView, jadi sekarang saya juga dapat ilmu dari Pak Angga. Terima kasih ini Pak Angga. Nah ini pertanyaan dari seorang mentor. Silakan. Dari seorang mentor sejuta umat. Jadi beliau mengikuti live kita. Om, gimana Siap, caranya siap. biar bisa tenang di saat pakai modal 100, punya tagihan hutang sebulan 10 juta? Yang mana yang pertanyaan? Kok saya nggak baca? Ada di bawah. Gimana caranya? Karena ini live Pak. Jadi pertanyaan yang di atas kalau kita nggak live dari awal sudah ketutup. Kalau kita nggak ngikuti live-nya awal. Tadi juga ada. Oke, jadi Ya, jadi gimana? gimana trading menggunakan 100 dolar tapi utang saya ini 10 juta gitu loh, menggantui setiap bulan. Gimana bisa Utangnya tenang 10 gitu juta loh. atau tagihannya 10 juta? Kalau utangnya 10 juta ya bilang sama yang ngutangin, belum mampu bayar. Oke. Karena pertama, saya bukan aliran yang menganjurkan teman-teman trading 100 dolar. Buat saya trading 100 dolar secara MM itu nggak cukup. Jadi kalau nanya ke saya, jawaban saya secara pribadi, kalau saya cuma punya 100 dolar, sebaiknya jangan trading dulu, sebaiknya nabung dan gunakan waktunya untuk belajar, untuk bikin trading plan yang benar. Baru setelah depositnya cukup ngumpul at least minimal 300 dolar, teman-teman punya teknik yang benar baru boleh deposit. Jadi kalau depositnya 100 dolar, sekali lagi, saya bukan aliran yang seperti itu. Jadi saya nggak ngerti kalau mungkin ada orang yang bisa dari 100 dolar bisa profit jadi 1000 dolar. Mungkin ada, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas bukan saya. Jadi pertanyaannya tidak tepat diajukan ke saya. Kalau saya ditanya jawabannya sebaiknya jangan trading. Oke, baik. Ketika ada yang punya modal 100 US dan mempunyai beberapa utang, lebih baik 100 US-nya ditabung dulu sampai terkumpul 300 USD. Minimal 300 sih. Minimal Ya. 300 USD. Itu punya hutang, nggak punya utang, sebaiknya jangan trading dengan 100 dolar sih, Pak. Walaupun nggak punya utang juga, saya nggak menyarankan trading dengan 100 Oke, dolar. baik. Sekali lagi itu saran pribadi. Oke, baik Sobat Trader semuanya, ini ilmu dari Pak Angga ya. Jadi Sobat Trader yang masih mempunyai modal 100 USD, lebih baik investasikan waktu Anda untuk belajar, membuat planning trading, menjadi tester, kemudian dari situ Jadi sambil dicatat nabung, dulu Pak ya. resultnya kira-kira berapa profitnya, habis itu ya udah selesai. Oke. Dia tinggal. Kedua gini, apa ya? Menurut kenapa 100 dolar buat saya nggak begitu oke, karena buat saya 100 dolar itu lotnya minimal kan 0,01 kalau trading let's say. 0,01 artinya 0,1 dolar per pips. Nah, kalau dia trading 100 dolar, kita perlu buffer stop loss at least 20 sampai 30 pips. Jadi saya secara pribadi nggak menganjurkan SL di bawah 10 pips. Sekali lagi ini pendapat personal ya. Boleh setuju, boleh tidak, karena di Forex tidak ada benar atau salah. Rumusnya cuma satu lah, selama kita making money secara konsisten, yang kita lakukan sudah benar. Nah, kalau kalau depositnya di bawah 100 atau 100 dolar, berarti kan kita cuma punya, pertama itu, satu lotnya minimal 0,01. Kedua, saya percaya untuk supaya emosinya tidak terganggu di awal, dilarang meresikokan lebih dari 2%. Jadi buat saya secara pribadi, batasan risk maksimal itu 2% per transaksi, itu maksimal. Saya nggak pernah pakai 2% per transaksi. Risk saya cuma 1% per transaksi. Tapi maksimal buat saya adalah 2%. Nah, kalau 2%, berarti kalau depositnya 100 dolar, berarti maksimal itu 20 pips SL-nya. Nah, nggak setiap transaksi kita bisa punya SL 20 pips. Ada setup yang butuh SL yang butuh ruang move yang lebih jauh. Makanya, kalau depositnya 100 dolar, nanti SL-nya 50 pips, sekali turun langsung hilang 5% kan gitu. Nah, kalau hilangnya terlalu gede nanti nggak sehat. Makanya sebaiknya depositnya agak gede supaya bisa pakai money management dan risk reward yang benar gitu. Karena buat saya penting banget di awal kita punya mental yang benar untuk trading karena kalau depositnya 100 dolar, 300 dolar ya jangan berharap hidup dari trading dulu. Tugas kita adalah develop skill dulu supaya kita punya skill yang cukup, lalu kita bisa compounding dari 300 dolar sampai akhirnya di titik kita bisa hidup dari trading. Nah, di awal jelas tujuannya bukan hidup dari trading. Kalau depositnya 300 dolar ya sebaiknya kerjain yang lain dulu kan gitu. Kan teman-teman bisa ngerjain yang lain, bisa kerja, bisa bisnis, bisa
ikut MLM, agen asuransi atau apapun yang menurut teman-teman bisa nambahin extra income, dari sebagian extra income-nya dimasukkan top up account tradingnya. Sampai kapan? Sampai menurut teman-teman profitnya cukup untuk gaya hidup, baru boleh ngomongin trading for living. Anyway, trading for living itu juga nggak wajib juga sih. Artinya kan kita boleh akunnya gede dan tetap melakukan pekerjaan yang lain, kan sah-sah aja. Kan nggak Baik. harus juga. Karena trading kan paling, buat saya trading paling setengah jam sampai 1 jam sehari. Sisanya nganggur. Jadi sisanya teman-teman boleh lakukan apapun. Jadi yang penting sepenuh waktu. Yang penting sepenuh hati, tidak perlu sepenuh waktu. Nah, jadi saran saya kalau depositnya masih kecil-kecil ya nggak usah mikirin trading for living dulu, mikirin trading for skill dulu, pelan-pelan ngumpulin modal sampai akhirnya kita bisa punya cukup skill dan kita punya cukup modal untuk akhirnya teman-teman kalau memutuskan untuk trading for living atau tidak. Walaupun teman-teman hari ini modalnya gede pun nggak harus trading for living. Saya punya satu mentor saya satu namanya Bashir. Bashir itu pernah ditanya, lu kan tradingnya profit, depositnya gede, kenapa masih ngajar? Jadi dia ngajar itu bukan dia yang bikin kelas ya, jadi dia hanya ngajar, tenaga pengajar. Jadi jatuhnya dia kerja di akademi. Jadi saya punya akademi di mana dia adalah salah satu instruktur yang diutus untuk ngajar. Nah, dia jawab, kenapa saya masih ngajar walaupun saya tradingnya profit? Dia bilang, ngajar itu memberi saya rasa aman. Kalau saya punya rasa aman, karena saya merasa saya punya gaji, saya punya rasa aman, saya bisa trading jauh lebih baik, analisa saya jauh lebih objektif. Kalau saya nggak punya pekerjaan, saya merasa harus making money dari trading, jadi bisa jadi nggak objektif. Itu menurut dia. Jadi nggak harus juga trading for living dan nggak harus full time trading juga. Jadi dan sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk trading juga nggak selama itu. Jadi teman-teman bisa tetap trading sambil melakukan pekerjaan yang hari ini sudah teman-teman lakukan. Jadi kalau masih $100, $300, saran saya fokus sama trade for skill dulu, not for money. Baik, gitu, baik. Kira-kira. Sekalian biar nyambung. Berapa ideal modal untuk trading for living? Tergantung portofolio ya, tergantung performanya. Kalau teman-teman bisa profit let's say 5-10% per bulan, dan saya hidup let's say di Purwokerto, berarti saya butuh untuk hidup layak, saya butuh 5 juta sampai 10 juta per bulan. Berarti buat saya depositnya minimal 10.000. Baik. Tapi balik lagi kan, kebutuhan tiap orang beda-beda sama profitnya beda-beda. Kalau teman-teman bisa profit 10% per bulan, dan kebutuhan hidupnya 5 juta, berarti deposit 5.000 cukup kan gitu. Baik, baik. Oke, masuk akal. Tapi kalau buat saya nggak cukup. Oke, karena seneng jalan-jalan. Iya, karena kebutuhannya kan beda-beda. Ya, benar. Baik. Apakah Pak Angga membuat robot trading? Dulu pernah coba-coba coding robot, cuman sekarang nggak dipakai. Baik. Saya bikin satu robot tapi cuma untuk ngitung lot. Jadi itu saya bikin request sama Mas Budi namanya, Green Hexan. Ini orang Purwokerto juga kebetulan. Jadi saya request beberapa robot, tapi gunanya robotnya cuma untuk menghitung money management aja. Saya nggak punya robot yang entry posisi buat saya. Baik. Jadi robotnya cuma buat bantu ngitung MM. Oke, jadi tool aja ya, tool untuk membantu ya. Tools ada ya, tapi untuk membantu, dan itu EE tapi bukan untuk analisa. Jadi bukan untuk analisa dan bukan untuk entry. Baik. Trading for living itu menurut Pak Angga seperti apa? Tadi udah dijawab ya, sama jawabannya tadi. Jawaban tadi. Nggak harus trading for living dan juga nggak wajib juga, tapi kalau itu pilihan sih. Kalau teman-teman merasa profitnya udah cukup untuk memenuhi gaya hidup teman-teman dan teman-teman merasa secure, merasa aman, ya udah. Teman-teman punya pilihan untuk kerja atau tidak. Tapi buat saya sih nggak harus berhenti kerja gara-gara trading. Dan kalau saya, kenapa saya trading? Saya trading karena menurut saya trading itu bisnis yang tidak terikat sama orang lain dan tidak bergantung sama orang lain. Jadi satu-satunya yang harus diimprove ya diri saya sendiri. Kalau saya ingin profit lebih banyak, berarti saya harus belajar lebih banyak, lebih giat lagi, lebih rajin lagi, follow rule, lebih disiplin. Nah, satu-satunya yang bisa saya kontrol adalah diri saya sendiri. Nah, tujuan saya trading dulu supaya saya punya cukup uang dan cukup waktu untuk melakukan apapun yang saya pengen lakukan. Jadi saya pengen ngeluarin uang dari equation dulu. Jadi kalau uangnya sudah nggak masalah, artinya saya sudah tidak bermasalah dengan uang hari ini, maka saya bebas ngelakuin apa aja yang saya suka. Nah, tidak bermasalah dengan uang ini tidak selalu harus kaya raya, tidak selalu harus punya mobil mewah, tidak harus punya kapal pesiar, pesawat. Yang dimaksud dengan tidak bermasalah dengan uang itu kita tahu kebutuhan hidup kita berapa dan kita udah nyaman dengan itu. Baru setelah itu teman-teman bebas ngerjain hal-hal yang disuka. Mau ngerjain passionnya, mau tetap kerja, boleh. Tapi kerjanya atau passionnya sudah bukan lagi pure karena uang. Kerja karena uang kan tidak salah, tapi kalau hanya karena uang satu-satunya alasan, nanti hidupnya nggak bahagia. Jadi uang itu cuma efek samping dari apapun yang kita lakukan. Jadi kalau hari ini teman-teman trading dan
make money konsisten dari trading, dan teman-teman passionnya adalah dokter ya, baik silahkan jadi dokter. Tujuannya jadi dokter untuk menolong orang lain. Kalau menolong orang lain dan dibayar ya apa salahnya kan? Tapi teman-teman fokusnya udah bukan kalau nggak ada duitnya nggak menolong kan, bukan gitu lagi. Tapi itu tujuan saya. Jadi tujuan saya trading supaya bisa melakukan apapun yang saya suka dan saya punya cukup uang, saya secure secara finansial. Gitu. Baik. Lebih baik menggunakan akun standar, mikro, atau sen, dan leverage-nya berapa? Singkat. Buat saya leverage nggak ngaruh soalnya Pak. Ya. Akun juga nggak ngaruh. Buat saya karena saya selalu punya risk rate yang fix ya. Jadi saya selalu resikokan minimal 1%. Saya risk saya maksimal 1% per transaksi. Nah kalau saya bisa risking 1% per transaksi, leverage-nya nggak ngaruh soalnya Pak. Baik, saya akan selalu pakai leverage yang paling besar yang disediakan sama broker. Baik. Tapi tetap nggak akan kepake juga. Karena kalau Pak Marlam risk-nya 1%, mau leverage 1/1.000.000, ya, 1/1000, 1/100, nggak ada bedanya. Paham. Oke. Simple. Apa bisa kita geser SL Plus? Boleh, jika punya rule yang jelas kapan harus digeser. Baik. Saya secara pribadi jarang melakukannya, tapi boleh. Saya bahas di YouTube saya, geser SL ke SL Plus. Cari aja di YouTube ada. Oke. Nama YouTube-nya apa, Pak Angga? Dwi Ananggara, nama saya. Nama ya. Oke, baik. Biasa dipertanyakan oleh sebagian besar. Pak Angga atau mungkin siapapun dari trading ada udah menghasilkan. Kenapa buka edukasi? Buka kelas pertama, kenapa kita buka kelas? Karena kita butuh komunitas yang sesuai dengan cara kita trading. Jadi trading ini kan pekerjaan yang sangat boring teman-teman. Jadi kalau teman-teman tiap hari follow rule, ikutin aturan, melakukan hal yang sama secara terus-menerus itu sangat membosankan. Ya, sesuka-sukanya kita. Ya. Pak Marlam suka banget nasi goreng seafood, tapi kalau dikasih nasi goreng seafood setiap hari selama 3 bulan, bete juga pasti. Iya, benar. Jadi pertama trading ini adalah bisnis yang sangat boring, sangat membosankan. Nah kalau kita sendirian dan kita boring dan kita bosan di rumah, biasanya kita cenderung untuk coba-coba hal baru. Nah coba-coba hal baru itu biasanya tidak baik buat karir trading kita kan gitu. Tugas kita kan ingat untuk dapetin hasil konsisten, maka actionnya harus konsisten. Kita harus action konsisten, harus follow the rule. Tapi kalau kita sendiri trading di rumah, kita cuma saya dan laptop. Nggak ada orang yang ingetin saya kalau saya melanggar rule, dan ini sangat boring. Nah, makanya saya biasanya ngisi waktu saya di luar trading, saya biasanya belajar hal baru, saya belajar macam-macam, saya belajar meditasi, belajar fitness, belajar diet. Nah, kedua saya biasanya bikin konten YouTube. Bikin konten YouTube pertama ngisi waktu luang, kedua mengingatkan saya untuk tetap stay on track, stay on rule. Nah, yang ketiga, kalau saya ngajar juga saya punya komunitas yang isinya orang-orang yang satu visi sama saya, dan kedua, ketika setiap kali saya ngajar, saya akan belajar lagi. Jadi, salah satu ilmu, kalau teman-teman baca doang, mungkin ingatnya cuma beberapa persen. Tapi kalau baca dan ditulis, ingatnya mungkin naik sampai 40%. Kalau dibaca, ditulis, dan dipraktekkan, mungkin ingatnya sampai 80%. Tapi kalau dibaca, ditulis, dipraktekkan, dan diajarkan kembali, itu ingatnya akan sampai 95%. Jadi untuk diri saya sendiri sebenarnya, saya ngajar bukan untuk orang lain, bukan karena saya pengen bantu banyak orang juga, karena saya punya partner untuk diskusi, saya stay accountability, mengingatkan diri saya sendiri untuk tetap stay on track, stay follow rule, bikin saya nggak bosan, dan juga untuk bikin saya belajar ulang. Karena setiap kali saya mau presentasikan, saya harus baca ulang materinya. Jadi saya bisa mengingat materi yang sama berulang-ulang terus-menerus. Jadi bikin saya lebih tajam analisanya. Baik. Dan yang kedua, kalau teman-teman punya ilmu dan teman-teman tidak menjual ilmunya ke orang lain, kita baru saja doing disservice to the world. Jadi kalau saya sampai di titik saya hari ini karena ada orang baik, ada trader baik yang dulu mau mengajarkan ilmunya ke saya. Kan gitu ya, Pak? Ya. Saya nggak akan sampai di titik saya hari ini kalau Coach VW dulu nggak pernah buka kelas MTA. Walaupun kelasnya berbayar. Tapi ketika saya bayar, kan saya nggak anggap saya bayar Coach VW, saya menganggap saya berinvestasi ke diri saya sendiri. Jadi saya harus bersyukur kalau ada orang lain yang mau buka kelas. Jadi saya sampai di titik hari ini karena ada orang buka kelas. Saya ikut banyak banget kelas. Saya sampai di titik saya hari ini karena saya ikut di Trading Academy. Kalau orang-orang yang profit itu nggak mau ngajar, ya kita nggak akan kemana-mana, nggak akan tahu cara yang benar juga. Mungkin bisa tahu cara yang benar, tapi butuh waktu lebih lama. Nah, kalau teman-teman lihat Larry Williams, sekelas Larry Williams sekalipun, itu masih ngajar kok. Kalau teman-teman buka X-Trade, itu sering kali ada webinar yang isi adalah Larry Williams. Larry Williams itu udah
fund manager, dia beberapa kali juara dunia dan nggak diragukan lagi skill tradingnya, dan dia pun masih ngajar. Jadi kedua, salah satu hal yang paling membahagiakan adalah dibayar untuk bikin orang lain lebih cepat, Pak. Iya, Jadi iya, iya. jadi Bapak dibayar untuk bikin orang lain jadi jauh lebih baik. Itu buat saya sangat membahagiakan. Jadi why not? Kalau teman-teman hari ini punya ilmu dan bisa ngajar, ya buka kelas. Nggak ada Baik. yang salah dengan buka kelas. Nggak ada yang salah ya, dan bukan aib ya. Betul. Dan bukan aib. Oke. Ya, Baik. kita bisa ngerti, orang bisa jadi dokter karena ada orang buka sekolah kedokteran kok. Kalau nggak ada orang buka sekolah kedokteran, nggak akan ada jadi dokter. Baik. Oke. Sama aja. Tentang sinyal NFC. Apakah Pak Angga masih di NFC? Ini di layar Oke. sudah saya tampilkan menu. Silakan Pak Angga sampaikan ke teman-teman di posisi di layar. Jadi ada beberapa teman-teman yang tradingnya mirip dengan saya. Jadi kalau teman-teman lihat, ada NFC, ada saya, ada Mas Heni. Bahkan tadi ada yang ngechat ke saya, Mas Bimo kayak ngechat ke saya. Mas Angga dan Mas Heni itu orang yang sama atau orang yang berbeda, atau Heni adalah nama lain dari Mas Angga? Oke. Jadi pertama teman-teman, saya, Mas Heni, dan NFC itu 3 orang yang berbeda. Jadi kita bukan orang yang sama, dan saya bukan bagian dari timnya NFC. Secara umum, NFC punya tim sendiri, NFC punya tim analis sendiri, dan NFC juga punya sistem sendiri. Jadi kayak cara tradingnya NFC itu mirip dengan saya, tapi tidak 100% sama, tapi sangat mirip. NFC itu foundernya namanya Mas Fadli. Saya dan Mas Fadli itu teman baik, teman dekat. Jadi Mas Fadli itu salah satu orang yang tradingnya mirip dengan saya, dan visinya sama dengan saya, dan cara tradingnya kita sama-sama sepakat win rate-nya nggak harus tinggi, kita sama-sama sepakat money management harus bagus, kita sama-sama sepakat MC itu nggak wajar kan gitu. Jadi bedanya Mas Fadli memutuskan untuk bikin komunitas, saya kebetulan nggak punya cukup banyak resource untuk bikin komunitas. Nah, secara pribadi saya selalu support orang lain yang melakukan hal baik yang saya tahu itu baik. Jadi kalau teman-teman tahu, saya ngiklanin endorse UFO, walaupun yes saya dibayar ketika saya endorse UFO, tapi angkanya nggak segede itu, nggak segede effort saya untuk mau melakukannya. Nah dulu saya mengutuk atmosfer trading di Indonesia ini buruk lah, orang-orang pada jualan teknik-teknik nggak jelas, janji-janji yang bombastis gitu. Tapi kita nggak pernah mau mensupport orang yang baik yang melakukannya. Nah menurut saya Mas Fadli dan teman-teman melakukannya dengan benar, dan jadi saya support. Jadi NFC dan saya itu 2 hal yang berbeda. Jadi saya bukan bagian dari NFC, tapi kalau NFC bikin seminar, saya sering diminta ngisi dan saya welcome. Kayak hari ini saya diminta Pak Marlam untuk ngisi, ya saya ngisi kan gitu. Bukan berarti saya dan Pak Marlam satu tim di tradingnya ya, tapi kan kita teman dan saya mensupport apa yang dilakukan Pak Marlam. Kemarin ini juga ada beberapa teman dari broker lain juga nelfon, Mas Angga kalau saya mengundang Mas Angga ke seminar, ya diundang aja Pak, kalau temanya oke dan topiknya oke dan saya boleh ngomong aja, saya akan datang. Jadi di luar NFC juga saya ngisi. Dulu saya sempat ngisi sama MT5 cukup lama. Sama MT5, saya ada ngisi 3 seminar sama MT5, tapi pada akhirnya nggak sevisi, jadi saya nggak lanjutin. Sama NFC saya ngisi seminarnya NFC mungkin 4 atau 5 kali, dan saya ngisi di seminarnya, saya bantu edukasinya, tapi secara umum saya bukan bagian dari tim manajemen NFC. Jadi NFC itu ada Mas Fadli, mereka punya Mas Rifki, Mas Teguh, di trading room ada Mas Marwan, Mas Iwan. Jadi kita 2 entitas yang berbeda. Tapi kita teman baik, sama Mas Heni juga gitu. Mas Heni dan NFC juga hubungannya baik-baik saja, artinya nggak ada hubungan bisnis, tapi mereka teman baik. Saya dengan Mas Heni juga teman baik, tapi saya juga bukan bagian dari trading plan-nya Mas Heni. Nah, kalau ternyata setup-nya Mas Heni, NFC dan saya mirip karena kita belajar dari guru yang sama. Oke, baik. Baik, Pak Angga. Jadi masalah sesuatu yang terjadi di NFC bukan wewenang Pak Angga dalam menjawab ini ya. Sebaiknya nanti Pak Marlam ngundang Mas Fadli atau besoknya ngundang Mas Heni juga di live. Baik. Jawabannya sinkron. Oke, jadi ini saya tegaskan ya. Di sini ada pertanyaan yang intinya itu di NFC ada sesuatu yang kurang cocok. Nah, di sini Mas Angga tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan ini ya. Ya, saya nggak tahu. Sesuatunya itu apa juga nggak tahu. Tapi ya, saya sama mereka berdua teman baik ya, dan kita trading dengan cara yang sama. Well, saya train beberapa tim tradernya NFC, itu saya yang latih, dan beberapa tim tradernya Mas ini juga saya yang ngajar sih. Baik, oke. Sudah, oke, cukup. Pertanyaan berikutnya. Setelah target profit per bulan tercapai, punya tip tidak agar bisa lebih mengontrol
psikologis tidak entry lagi. Saya nggak punya Jalan-jalan. target bulanan, Pak. Oke. Jadi saya nggak punya target bulanan, jadi Tidak. Oke. rule saya cuma satu, saya hanya entry jika ada peluang, dan saya nggak akan entry jika tidak ada peluang. Sekali lagi, peluang yang sesuai dengan rule saya. Jadi kalau bulan ini, market ngasih saya peluang untuk profit lebih gede, ya saya akan ambil. Kalau Baik. bulan ini nggak ada peluang, sehingga saya nggak entry dan profit saya lebih kecil, ya saya terima. Jadi saya nggak pernah punya target bulanan. Baik. Jadi kalaupun sudah hit target dan ada peluang yang sesuai dengan rule saya, ya saya akan tetap ambil. Nggak berhenti juga. Cuman yang saya nggak akan lakukan adalah saya nggak akan bikin rule yang aneh-aneh sehingga saya memaksakan trading ketika rule-nya nggak sesuai dengan saya. Baik. Berapa jam per hari untuk charting? Setengah jam sampai 1 jam maksimal. Baik. Rata-rata setengah jam sehari. Oke, kalau sharing dengan pelaku itu luar biasa, jadi nggak ada habisnya. Saya sebelum mengakhiri live ini mau bertanya, apakah Mas Angga mempunyai komunitas trading saat ini? Belum. Belum. Oke. Saya punya komunitas namanya Forex with Dwian Anggara, isinya alumni workshop sih. Isinya cuma kayak 60 baik. orang gitu. Kapan ada kelas lagi? Kelas lagi belum ada jadwal karena kita lagi ada virus corona dan segala macam. Jadi kita akan move ke online. Jadi dalam waktu dekat teman-teman bisa expect saya akan bikin webinar online. Ini free webinarnya. Jadi salah satu goal saya adalah bikin social distancing. Jadi kita kan lagi dalam social distancing di mana kita sebaiknya stay di rumah dan kerja dari rumah. Nah, saya pengen sebisa mungkin bikin kerja dari rumah teman-teman ini sangat produktif. Jadi saya lakuin live kayak kemarin malam saya live untuk teman-teman di yang alumni workshop. Hari ini saya live di bareng Pak Marlam. Besok mungkin saya akan bikin live webinar. Besoknya lagi saya akan bikin live webinar dengan topik yang berbeda dan semuanya free. Saya belum ada jadwal. Kalau untuk kelas berikutnya kemarin kita jadwalkan di Solo 17-18 tapi kita cancel dan kita belum nemu tanggal penggantinya. Jadi belum bisa bahas kelasnya. Baik. Ketika mengikuti kelas itu berapa lama? Kelasnya 2 hari, Pak. Baik. 2 hari, tapi 2 hari itu kita akan full praktek ya. Jadi 2 hari itu full trading. Jadi kita nggak akan bahas basic sama sekali di kelas. Jadi di kelas itu kita nggak akan bahas apa itu forex, apa itu trading, apa itu pips, apa itu cara buy, cara sell. Kita udah nggak bahas itu. Jadi kelasnya memang diciptakan untuk teman-teman yang sudah pernah trading sebelumnya. Nah, tantangannya adalah, makanya kita seleksi itu yang ikut. Karena saya nggak pengen dalam 2 hari itu saya bahas hal-hal yang bisa teman-teman googling. Kalau teman-teman bisa googling kan saya zolim ngajar dalam kelas 2 hari. Makanya 2 hari itu benar-benar full praktek. Dan kita kasih semua metodologinya, kita live trading bareng dan kita tanya jawab selama 2 hari full. Dan juga kita akan bikin versi online-nya nanti, tapi untuk yang basicnya. Jadi sebelum join ke kelas harus sudah lulus kelas basic dulu. Karena kalau kita bahas basic, kasihan teman-teman lain yang sudah pernah trading. Jadi 2 hari full kelasnya. Oke, baik. Berarti jam trading ya kelasnya? Hari Jumat start jam 9 pagi sampai jam 7, jam 8 malam kayak biasanya. Berarti Jumat Sabtu? Jumat Sabtu. Baik. Tadinya kita mau bikin weekday. Saya secara pribadi nggak bermasalah dengan weekday, cuman kalau weekday takutnya banyak teman-teman yang nggak bisa. Kedua, kalau weekday banget mengganggu jadwal trading saya. Oke. Jadi Jumat Sabtu sih, Jumat Sabtu bisa ditolerir bagi sebagian orang, bisa resign tapi tetap dapat market live-nya di hari Jumat. Baik. Sebelum tanya yang terakhir ini, karena tanya yang terakhir ini kadang-kadang sensitif, tapi nanti saya akan tanyakan. Oh, boleh nanya Pak, yang sensitif sekalipun. Oke, ada masalah. Oke. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti live. Biasanya WD per minggu atau per bulan? Per minggu. WD-nya per minggu biasanya. Karena kebutuhannya per minggu. Jadi karena ngasih jatah orang tua juga per minggu, ngasih uang belanja juga per minggu, jadi WD-nya per minggu. Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan berikut ini tadi sudah dibahas, tapi saya akan bacakan. Apakah dalam charting, ini charting ya maksudnya, langsung entry berapa kali tiap hari untuk lihat chart? Tadi udah dijawab ini sebenarnya. Ya. Saya selalu memisahkan aktivitas antara charting dan trading. Jadi kalau saya charting ya saya nggak entry, kalau saya trading ya saya cuma pasang posisi aja. Nah, saya selalu pakai limit order, saya nggak pernah instant execution, jadi saya nggak pernah buy now atau sell now gitu. Jadi saya selalu pakai sell limit atau buy limit, selalu limit.
Jadi ketika saya buka chart, saya buka TradingView, saya charting di mana trennya, misalnya saya buka Euro USD, saya pengen tahu trennya hari ini kemana, apakah saya punya peluang untuk entry, apakah saya masih punya ruang untuk move. Setelah itu saya cek apakah saya punya valid entry yang sesuai dengan rules saya mau entry di mana, stop loss di mana, target profit di mana. Nah, setelah saya punya semua datanya, saya tinggal buka MT4, saya pasang aja sell limit, stop loss, safety target, sell limit, stop loss, sama final target. Saya selalu pasang 2 entry dibagi 2. Jadi risk saya biasanya 1% per transaksi, 0,5% saya akan ambil entry, stop loss, safety target, 0,5%-nya saya pasang entry, stop loss, final target. Nah, setelah itu udah ditutup chartnya dan ditutup MT4-nya, dan biasanya sore saya lihat lagi, jam 5 sampai jam 9 malam itu biasanya saya lihat lagi, apakah setupnya masih valid atau tidak. Kalau valid, berarti dibiarin, kalau sudah nggak valid ya di cancel. Nah, kalau misalnya valid dan dia ke trigger, kita lihat apakah dia hit safety target atau enggak. Kalau hit safety target, ya saya cek apakah saya bisa trailing stop atau enggak. Kan saya punya rule baku kapan saya harus trailing stop. Jadi kalau enggak, ya saya biarin lagi, saya tunggu lagi, dia entah either dia kena SL atau kena final target. Gitu aja. Baik. Jadi urutannya charting dulu, mapping, membuat planning Yes. trading, setelah itu baru pending order ya, Pak. Betul. Jadi saya bikin trading plan, habis itu eksekusi trading plan-nya di MT4. Jadi kalau buka MT4, saya nggak pernah menganalisa di MT4. Jadi saya nggak pernah gatel pengen entry, karena di MT4 memang saya nggak pernah menganalisa. Kalau menganalisa ya di TradingView. TradingView nggak bisa entry, jadi saya nggak mungkin gatel entry sesuatu yang tidak ada dalam trading plan saya. Oke. Biasanya berapa biaya kelasnya Pak Angga? Biaya kelasnya batch sebelumnya itu 5,9. Batch sebelumnya ya, selama 2 hari full. Batch berikutnya belum tahu angkanya. Baik. Oke. Dan belum tahu jadwalnya kapan ya. Oke, baik. Dalam waktu dekat berarti belum ada kelas ya, Pak Angga ya? Belum ada. Oke, baik. Oke, apa yang mau disampaikan lagi, Pak Angga? Nggak ada sih, saya secara pribadi kalau ada pertanyaan, tapi intinya gini deh, ini kan banyak teman-teman yang selalu nanyain, tadi ada lihat Mas Bimo ya, Mas Bimo selalu menitik beratkan kenapa harus perlu portofolio. Saya cukup ngerti kalau teman-teman merasa portofolio itu perlu. Buat saya nggak perlu, sekali lagi, dan kita boleh beda pendapat dan ini fine, karena nggak ada kebenaran yang absolut ya. Kalau benaran absolut, pasti kita milih partai yang sama, pasti kita pakai mobil yang sama, pakai baju warnanya sama. Yeah. Fakta kita milih partai yang berbeda, bajunya beda-beda, mobilnya beda-beda, berarti kebenaran tidak absolut. Kan cuma opini aja. Yeah. Nah, kenapa orang pengen lihat portofolio orang? Karena orang kan takut ketipu. Orang bilang, saya ikut seminarnya dia, terus habis saya ikut seminarnya dia, ikut kelasnya dia, terus habis itu trading MC kan gitu. Yeah. Ya kalau MC ya salah lu lah, maksudnya gitu. Kalau dirimu sampai MC kan berarti dirimu nggak belajar. Emang maksudnya gini, kalau saya ikut kelasnya Pak Marlam dan Pak Marlam ngajar, anggaplah ngajarnya sesat. Yeah. Tapi kan setelah pulang dari kelas Pak Marlam kan tugas saya ngetes ilmunya Pak Marlam supaya tahu ekspektasinya kan, saya akan ngetes baik itu bisa jadi di akun demo, saya akan ngetes, saya akan entry 100 kali sesuai rule-nya Pak Marlam atau minimal 30 kali sesuai rule-nya Pak Marlam di akun demo, saya baru tahu angkanya. Kalau tahu angkanya baru deposit. Nah, kalaupun setelah saya tes nggak work kan, berarti saya cuma kehilangan angka biaya kelas saya. Saya nggak perlu kehilangan uang lagi gara-gara MC kan gitu. Nah, banyak orang mereka ikut seminar, mereka langsung praktek aja gitu tanpa tahu ekspektasinya. Misalnya gini, saya baca buku trading, setelah saya baca buku trading saya langsung deposit. Ternyata 3 transaksi pertama TP semua. Saya baca buku atau ikut kelas, set entry, 3 transaksi pertama TP semua. Terus saya menganggap, wah ini sistem luar biasa nih, holy grail nih, ini yang saya cari selama ini. Terus saya deposit lebih gede, pas saya entry berikutnya SL, entry lagi SL. Entry lagi SL. Padahal SL dan TP kan normal. Tapi karena saya tidak tahu ekspektasinya, saya nggak pernah ngetes sistem trading ini sebelumnya, saya nggak tahu normal nggak sih SL ini, TP ini normal nggak sih. Akhirnya saya menganggap, wah ini SL 3 kali berarti nggak work sistemnya, berarti udah berhenti nyoba, terus ganti sistem trading lagi. Kan gitu. Akhirnya nggak kemana-mana, padahal bisa jadi sistem trading itu work. Jadi kan, kenapa kita perlu data? Kita perlu angka entry berapa kali supaya kita tahu angkanya berapa, kita tahu. Tujuannya pertama supaya kita tahu ekspektasinya, kedua supaya kita confidence, kita berani analisa sendiri dan berani entry dari hasil analisa kita sendiri. Kalau teman-teman nggak ngetes, teman-teman nggak akan berani entry dari hasil analisa sendiri. Nah, kalau teman-teman nggak berani entry dari hasil analisa sendiri, sampai kapanpun nggak akan pernah jadi trader yang mandiri. Kan, gitu. Kalau kita masih bergantung sama orang lain, ya kita nggak akan pernah bisa jadi trader yang konsisten, nggak akan jadi trader yang confidence juga. Jadi
Tugas kita ya please, kalau baca apapun ya dites dulu kan itu. Jangan percaya langsung. Begitupun dengan saya, jangan percaya apapun yang saya katakan, teman-teman baiknya tes sendiri. Kalau saya pakai risk reward 1/3, bukan berarti teman-teman harus 1/3. Teman-teman tes saja. Kalau 1/3 profit nggak sih? Kalau profit dilakuin, kalau nggak profit ya cari angka berapa yang teman-teman oke. Kalau 1/2 menurut teman-teman oke ya udah. Dan menurut saya kalau teman-teman sudah punya satu sistem trading dan sudah profit, nggak perlu belajar teknik lain kok. Baik. Kalau orang nanya ke saya kan nggak tahu semua hal, Pak. Kalau Bapak tanya saya teknikal yang agak aneh itu saya nggak ngerti. Bapak tanya saya Fibonacci, saya nggak terlalu paham Fibonacci. Kalau Bapak tanya saya chart pattern, saya nggak terlalu ngerti chart pattern. Kalau Bapak nanya saya harmonic pattern, saya belas nggak ngerti apa-apa tentang harmonic. Baik. Dan buat saya nggak apa-apa, karena kan sistem trading yang hari ini saya pakai making money. Jadi buat apa benerin sesuatu yang nggak rusak? If it's not broken, kita nggak perlu benerin. Kalau nggak rusak, ngapain dibenerin? Kan itu. Jadi buat saya kalau teman-teman hari ini pakai 1/1 scalping, SL-nya 20 pip, TP-nya 20 pip, dan making money, nggak usah pikirin orang lain ngomong apalah. Fokus sama sistem tradingnya, konsisten. Tugas kita ya deposit lebih gede, buy more lot. Gitu aja kalau pengen profit lebih gede. Buat saya sih itu. Ya, oke. Pak Angga ini full teknikal atau kombinasi fundamental? Saya pure fokus sama unfill order. Jadi saya fokus sama UFO, sama unfill order. Dengan kombinasi saya pakai satu indikator, saya pakai exponential moving average, cuman satu, saya pakai satu indikator dan cuman satu exponential moving average. Sisanya saya cuman fokus sama unfill order. Dan saya secara pribadi nggak pernah baca berita sama sekali, tapi saya tahu jadwal beritanya dirilis, tapi saya nggak pernah baca isinya. Jadi saya tahu nih NFP hari Jumat, saya tahu FOMC, saya tahu jadwal rilisnya, tapi saya nggak pernah baca isi beritanya. Baik. Dan nggak peduli isinya apa. Pak Angga termasuk intraday atau swing? Swing. Baik. Oke, sepertinya pertanyaan yang terakhir sudah saya sampaikan semua. Jadi sobat trader semuanya, sharing malam ini luar biasa karena buka-bukaan tentang yang dipahami Pak Angga. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia bilang, Pak ini loss aja Mas, ini bukan televisi. Saya soalnya bingung, kameranya di sini, monitor saya di sini, jadi saya harus lihat situ. Saya harus memastikan saya terlihat ganteng di kamera soalnya Mas. Oke. Apakah ada bulan loss? Ada lah, saya pernah punya bulan loss. Saya nggak pernah perfect 1 tahun profit semua. Oke. Selain dari Mas Rizal ya. Saya tanya. Loss paling gede, Oke, silakan. Saya pernah loss bulan lalu. Gimana Pak? Silakan. Ya itu tadi ada pertanyaan, pernah loss nggak? Pernah. Ya. Kalau SL setiap hari sering, tapi kalau bulan loss juga pernah. Bulan lalu, tahun lalu saya sempat ada 1 bulan loss dari 1 tahun. Jadi ada bulan lossnya, tapi nggak pernah yang berdarah-darah banget. Bagaimana bangkit setelah loss? Buat saya loss kan biasa aja, jadi nggak perlu bangkit juga. Oke, baik. Buat saya proper loss adalah part of winning strategi. Makanya kan saya tahu, saya nggak akan deposit sebelum saya tahu performa dari sebuah sistem trading. Nah setelah saya tahu performanya, saya deposit dan saya tahu angka loss saya berapa. Saya tahu kok kalau saya entry 100 kali, saya paling nggak SL 60-70 kali SL. Jadi kalau SL 60 kali sampai 70 kali dari 100 entry buat saya normal dan biasa saja. Jadi nggak perlu bangkit dari loss juga sih. Tugas kita adalah stick sama rule kita, follow rule kita, dan ikutin rule kita. Kalau kita ngikutin rule dan kita tahu rule-nya memang work, sekali lagi, untuk tahu work atau enggak harus dites. Setelah kita tahu sistem trading kita work dan kita tes, ya loss adalah bagian dari winning strategi. Jadi yang penting proper loss ya, loss yang memang kita rencanakan. Jadi kalau loss ya bagian dari permainan, terima aja. Oke. Nggak ada yang salah juga dengan transaksi loss. Jadi saya juga nggak merasa perlu bangkit kalau loss ya. Loss-nya kan normal kan. Oke, Pak Angga biasa menggunakan TF berapa? Saya entry di H4 dan H1. Baik. Jadi saya biasanya lihat climate di weekly, entry-nya di H4, lihat climate atau trend di daily, entry-nya di H1. Kadang-kadang monthly dan daily. Baik. Seringnya H1 dan H4 ya? H4 dulu baru H1. Jadi mostly saya H4, tapi kalau H4 nggak ada setup, biasanya kalau H4 saya lihat 28 pair tadi dan nggak ada yang cocok, baru saya turun ke H1. Baik. Dari pemahaman yang disampaikan Pak Angga tadi, berarti winning rate Pak Angga tidak 100% ya?
Tidak lebih dari 40%, Pak. Oke. Di bawah 40. Oke, baik. Karena saat ini lagi fenomenal winning rate 100%. Oh iya, saya nggak nyampe 40% win rate saya. Jadi kalau saya 100 kali entry, paling hebat saya loss-nya 60. Oke. Hari-hari tertentu loss-nya 70 kali. Jadi win rate-nya cuma 30-40%. Bagaimana bisa hasilnya untung dengan win rate 40%? Ya karena risk reward, Pak. Jadi kalau saya let's say risk saya 1%, reward saya 3%. Berarti setiap kali loss saya loss 1%, kalau profit saya profit 3%, karena RR saya 1/3. Artinya kalau anggap di set entry 100 kali ini, atau bulan inilah, bulan Ya. ini saya misalnya entry 20 kali sebulan, berarti 20 kali sebulan berarti rata-rata sehari satu kali entry. Nah, kalau 20 kali entry sebulan ternyata 70%-nya loss, artinya saya loss 14 kali, berarti saya loss totalnya 14%. Ya, Nah, profitnya kan 6 kali. 6 kali. 6 kali 3, berarti 6 kali 3 18. 18 dikurang 14%, saya masih profit sekitar 4%. Kalau saya 20 kali entry dan 70% salah. Tapi kalau di bulan yang bagus, di mana saya bener legend 40%, saya bulan berikutnya saya entry 30 kali, gitu, 30 kali yang salah 60%. Berarti saya salahnya 18 transaksi, 60% dari 30. Berarti saya minus 18%. Profit saya berarti 4 dikali 30, 12 kali 12 dikali 3, 36. 36 dikurang 18, saya masih bisa profit 18%. Jadi Baik. Luar bolak-balik. biasa. Jadi win rate saya sih nggak sebanyak itu. Jadi banyakkan SL-nya daripada TP-nya. Baik. Ada bulan-bulan yang nggak begitu oke, di mana win rate saya cuma 28%, which is 28% masih making money, kalau RR-nya 1/3, dan ada bulan-bulan yang saya pernah juga win rate saya di bawah 25%, artinya loss. Jadi kan kalau win rate-nya 1/3 kita butuh, kalau RR-nya 1/3 kita butuh benar 25% untuk BEP, Pak. Artinya berapapun di atas 25% itu profit. Di bawah 25% loss. Jadi kalau misalnya satu bulan saya salah 80%, saya entry 20 kali nih. Entry 20 kali, yang salah 16, berarti saya minus 16%. Yang profit berarti cuma 4. 4 kali 3, 12. 16 kurang 12 berarti bulan itu saya minus 4%. Jadi untuk nge-MC account susah, karena saya salah 80% pun saya masih minusnya nggak terlalu parah, minusnya masih normal buat saya. Baik, baik. Luar biasa, penjelasannya sangat jelas. Jadi risk-nya 1%, tapi untuk reward-nya 3%. Tinggal nanti sobat trader dihitung dengan agenda atau jam tradingnya, katakanlah 20 hari, nanti tinggal dihitung aja. Perlu berapa? Ya, tinggal dites juga, Pak. Ya. Soalnya kan nggak semua orang mau 1/3, ada yang fokus di 1/2. Semakin rendah RR-nya, biasanya win rate-nya semakin tinggi. Ya, jadi kalau 1/2 itu cuma butuh akurasi 34% untuk BEP. Artinya kalau profit win rate-nya di atas 34% akurasinya, maka udah pasti profit kalau 1/2. Nah, kalau 1/1 kita cuma butuh 50% untuk BEP. Jadi kalau 1/1 win rate 55% udah profit. Kan kita kan nggak perlu benar sepanjang waktu, kita cuma perlu sedikit lebih punya probabilitas untuk benar daripada salah, kan gitu aja. Baik. Dan itu cukup untuk making money, kan gitu. Nggak ada yang benar terus. Saya jelas tidak benar. Makanya kalau orang mau ikut kelas kan saya tanya. Tapi biasanya orang yang ikut kelas saya kan udah ngikutin saya di YouTube ya. Jadi biasanya mereka udah tahu style trading saya dan mereka cocok dengan style trading saya. Jadi kalau saya tanya butuh win rate berapa, kalau dia bilang butuh win rate 60%, 70%, berarti sebaiknya nggak usah join ke kelas saya, karena kelas saya win rate-nya nggak segede itu, kan. Win rate-nya rendah. Kan. Tapi kalau goals-nya adalah making money dari trading, ya kita bisa bareng-bareng belajar untuk making money dari trading. Tapi jelas butuh kerja keras, butuh latihan, butuh nyatet. Kalau nggak mau nyatet, nggak mau latihan, ya sebaiknya juga nggak join di kelas saya. Karena ya kalau pada akhirnya kan teman-teman yang akan ngeklik tombol buy atau sell-nya sendiri, kan. Oke, baik. Ya, ini yang paling terbaru, Pak. Bagaimana efek corona dengan sistemnya Mas Angga? Nggak terlalu gimana-gimana sih. Saya hanya entry kalau ada peluang. Kebetulan kalau ada peluang ya saya entry. Kalau SL ya buat saya normal sih SL. Saya ada beberapa SL minggu ini. Minggu ini saya ada 2 SL. Ada 2 transaksi SL semua minggu ini. Jadi minggu ini belum ada yang TP dan buat saya normal. Toh kalau SL saya tahu risk saya 1%, berarti SL ya udah saya rugi 2% minggu ini selesai. Nggak ada yang gimana-gimana sih. Saya juga nggak pernah baca berita tentang corona berkaitan dengan trading ya. Saya nggak ngikutin beritanya, jadi saya lihat chartnya, sekarang chartnya jauh-jauh dari area entry saya, jadi saya sangat jarang entry dalam beberapa minggu terakhir semenjak ada corona, karena memang marketnya nggak sesuai dengan rule saya, jadi nggak entry. Gitu aja sih. Nggak ada yang ngaruh gimana-gimana banget.
Kalaupun salah ya pasti SL saya kan udah selesai. Ah, Biasanya juga SL kan gitu. oke, oke. Yang penting ada rule dan plan trading ya. Betul. Dengan adanya plan trading, maka Pak Angga akan melakukan entry, apapun hasilnya. Begitu, Pak Angga? Betul. Ya, kalau Baik, sesuai dengan rule saya ambil, Pak. Nggak sesuai, baik, nggak saya ambil. Kalau sesuai, saya ambil. Saya hanya mau trading yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan trading. Kalau baik. spreadnya melebar, ya balik lagi. Kalau teman-teman merasa spread itu mengganggu sistem trading teman-teman, ya sebaiknya berhenti trading. Toh kan nggak Oke, harus trading juga. Kan kita oke, tidak harus entry kan. baik. Pak Angga, Oke. terima Hmm? kasih sudah berkenan sharing-sharing, ini ditunggu-tunggu teman-teman semuanya dan luar biasa juga tanggapan teman-teman semuanya Ya, thank you positif. waktunya, Pak. Ya. Tadi sebenarnya saya udah siapin chart. Siapa tahu Oh kita mau bahas iya, chart. Ternyata baik. Apakah kayaknya mau dibuka sebentar pertanyaannya. apa yang tadi disampaikan itu? Boleh, saya akan share Oke, salah satu. baik. Ya, sekarang sudah Apa saya ya ini? tampilkan penuh. Saya mau ngasih bonus sih sebenarnya, mau ngasih bonus buat teman-teman yang hadir di live malam ini ya. Jadi saya mau ngasih bonus salah satu tools yang saya pakai buat trading. Jadi ini tools bukan saya yang bikin, ini tools yang di profit sama Predictive. Jadi Predictive ini sebuah perusahaan yang memproduksi trading teknologi. Dia basisnya di Singapura. Jadi toolsnya namanya Auto Climate. Ini tools yang saya pakai untuk mengakses tren. Jadi sebagai hadiah buat teman-teman yang ngikutin sampai selesai malam ini, Ya, saya akan share akses ke toolsnya secara gratis. Pak Marlon bisa lihat layar saya? baik, Pak. Sudah tampal? Jelas? Oke. Jadi udah kelihatan ya. Jadi gini, ketika saya trading, hal pertama yang saya lakukan adalah saya pengen tahu marketnya lagi ngapain. Jadi saya pengen tahu, saya nyebutnya istilahnya climate. Jadi climate, saya pengen tahu climate-nya lagi ngapain. Jadi climate ini berhubungan sama tren, jadi saya pengen tahu trennya kemana. Saya bukan hanya pengen tahu trennya kemana, saya pengen tahu trennya kemana. Kedua, saya pengen tahu seberapa jauh harga sekarang dari ideal entry saya. Dan yang ketiga, saya pengen tahu apakah trennya ini baru mulai, apakah trennya ini masih bisa lanjut, atau trennya ini akan sudah terlalu jauh, sudah terlalu lama. Jadi buat saya nggak akan expect trennya balik kanan. Jadi ini toolsnya namanya Auto Climate. Auto Climate ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat yang bagian bawah dari layar saya. Di sini ada dotnya, ada garisnya, dan ada angkanya. Jadi tools ini sebenarnya di dalamnya ada banyak indikator. Jadi dalam tools ini intinya ada directional movement index, ada average true range, dan ada juga moving average. Jadi di dalam tools ini ada beberapa gabungan tools yang kita gabungan jadi satu supaya bacanya lebih gampang. Jadi jadinya cuma titik-titik. Jadi ini auto climate. Nah tools ini biasanya dijual berbayar. Ini harganya kurang lebih $8 sekali aktivasi ya, jadi sekitar 120.000 sekali aktivasi seumur hidup. Ini teman-teman bayarnya direct langsung ke Predictive. Dan kalau teman-teman beli langsung ke Predictive, saya tidak dapat benefit apapun secara finansial. Jadi kalau teman-teman beli uh, uh, Auto Climate ini langsung ke Predictive, teman-teman bayar ke sana pakai PayPal, saya nggak dapat keuntungan finansial apapun, jadi saya nggak dapat bonus, nggak dapat affiliate dari sana. Tapi karena menurut saya ini tools ini working dan saya pakai, saya akan share karena saya ini akan berguna buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang hari ini datang nonton live ini sampai selesai, karena teman-teman bertahan sampai selesai, saya apresiasi teman-teman. Saya akan kasih kode kupon di mana teman-teman bisa klaim ini 100% gratis ya, jadi tanpa biaya sama sekali, dan ini berlaku selamanya, nggak dibatasi juga aksesnya. Oke, jadi pertama, dotnya ini dilihat, jadi dotnya ini ada yang bulat gede, yang thick, sama yang thin, yang tipis. Kalau tipis berarti climate-nya unconfirmed, jadi trennya nggak jelas. Kalau thin berarti jelas. Kalau tebal berarti jelas, kalau tipis berarti nggak jelas. Jadi ketika saya buka chart, misalnya EURUSD, saya tahu trennya jelas atau tidak. Kalau nggak jelas berarti saya berhenti trading. Jadi tools ini menjawab pertanyaan pertama saya, di mana saya mau, apakah hari ini sebaiknya saya jadi buyer atau seller. Jadi sebelum teman-teman mau memutuskan beli di mana, teman-teman harus tahu dulu, teman-teman mau di sisi mana dari trading. Kayak teman-teman lihat, Euro USD hari ini dia tebal. Kalau tebal berarti confirm. Nah, berikutnya kita lihat warnanya. Kalau merah berarti dia down market, kalau biru berarti up market. Nah, di sini dalam kasus Euro USD ini time frame daily, ini Euro USD sedang dalam down market karena dia warnanya merah dan dia tebal, berarti strong down market. Nah, kalau strong down market berarti saya tahu kalau saya trading Euro USD, saya hanya mau memposisikan diri sebagai seller. Jadi saya nggak akan pernah berpikir buy Euro USD. In fact, kalau teman-teman ngikutin dari 1, 2, 3, 4 hari, udah 4 hari ini Euro USD strong down market. Harusnya kalau teman-teman pakai tools ini, teman-teman nggak kehantam nge-buy euro dan akhirnya berujung averaging dan floating parah, atau mungkin ada yang ngalamin MC. Kalau misalnya saya lihat pair lain, misalnya GBP USD,
saya juga bisa lihat GBP USD ini strong down market. Jadi di sini misalnya kita tahu ini sudah dalam 8 hari terakhir GBP USD strong down. Artinya kalau strong down harusnya teman-teman tidak berpikir untuk buy GU, harusnya fokusnya sell GU only. Jadi pertama gunanya tools ini membantu kita untuk tahu apakah sebaiknya saya jadi buyer atau seller. Yang kedua untuk menyelamatkan kita dari berada di sisi yang salah dari market. Jadi minimal kalau teman-teman tidak entry dan tidak profit, minimal teman-teman tidak salah dan tidak ngalamin loss yang tidak perlu. Itu tujuannya. Jadi saya balik lagi ke Euro USD. Jadi kalau saya lihat ke sini, saya tahu Euro USD sedang dalam down market dan strong. Jadi saya tahu trennya dulu. Setelah saya tahu trennya, saya pengen tahu apakah downtrend ini masih akan berlanjut atau sudah mau selesai kan gitu ya. Jadi kalau downnya ini sudah mau berlanjut atau sudah mau selesai, saya akan lihat di sini. Teman-teman bisa lihat kalau down market di sini ada angkanya, di sini ada current-nya 6, berarti market ini baru sudah bertahan selama 6 hari down marketnya. Dan di sini ada angkanya dengan standar deviasi. Jadi tools ini akan melihat sejauh ke belakang semua data di masa lalu berdasarkan dengan rule ini. Menurut tools ini, Euro USD dalam time frame daily, kalau dia naik, biasanya dia naiknya bertahan selama 5 hari. Kalau down marketnya bertahan selama 6 hari. Jadi saya tahu kalau down market biasanya bertahan selama 6 hari. Nah, kebetulan hari ini adalah hari ke-6. Jadi ini current-nya 6, biasanya 5,08. Jadi hari ini adalah hari ke-6. Artinya saya tahu kalau saya mau sell, saya tahu Euro USD dalam down market, tapi trennya sudah telat. Jadi harusnya saya tidak maksain untuk entry sell Euro USD. Apakah saya boleh jadi buyer? Tidak, karena sedang dalam down market. Nah, tapi karena saya nggak punya peluang untuk trennya sudah berjalan 6 hari dan biasanya cuma bertahan 6 hari, saya berada di ujung dari downtrend. Nah, kalau di ujung dari downtrend, sebaiknya saya nggak entry sama sekali. Nah, berikutnya, saya lihat pair lainnya, ada yang valid nggak. Misalnya USD Yen. Nah, USD Yen ini kita bisa lihat. USD Yen, kita bisa lihat di sini climate-nya up market, karena dia biru dan tebal. Berarti kita tahu sedang dalam up market. Artinya kalau saya mau trading USD Yen, saya hanya fokus buy only, saya nggak mau jadi seller. Nah, berikutnya saya tahu current-nya 3, berarti baru running-nya baru 3 hari, trennya baru berlangsung selama 3 hari, dan biasanya di sini ada standar deviasinya untuk naik, itu biasanya 5,8. Berarti biasanya 6 hari bertahannya. Nah, ini baru hari ketiga, berarti saya masih punya peluang 3 hari ke depan, USD Yen masih punya peluang untuk naik. Jadi pertama, saya tahu saya sebaiknya jadi buyer, dan berikutnya setelah saya tahu saya jadi buyer, sebaiknya saya harus tahu saya mau entry buy di mana. Oke? Berikutnya yang saya tahu adalah informasi ATR. Jadi di sini ada batangnya. Batangnya ini menunjukkan seberapa jauh harga sekarang dari ideal buy price saya. Saya mau entry-nya di mana. Nah, ini ditandai dengan ATR. Artinya jarak saya dari harga sekarang ke jarak saya sebaiknya entry adalah 1 ATR. Nah, 1 ATR berarti kita harus tahu USDJP ini move-nya berapa pip. Jadi kalau kita masukin ATR, ATR-nya ternyata hari ini 189 pips rata-rata. Berarti jarak entry idealnya masih 189 pips. Jadi bukan artinya buy sekarang. Saya tunggu harga koreksi ke area ideal buy saya, baru saya buy searah dengan tren. Itu plan saya. Nah, teman-teman bisa dapetin tools ini secara gratis. Dan kalau teman-teman, saya nggak akan bahas cara pakainya detail di sini, karena nanti akan panjang banget. Teman-teman tinggal nonton video saya, judulnya Auto Climate. Ada live trading Auto Climate di channel YouTube saya. Dan bagi teman-teman yang ada di sini, saya akan ketik di layar ya, di cek teman-teman. Teman-teman bisa ke ufo.duyananggara.com. Jadi teman-teman bisa masuk ke ufo.duyananggara.com. Jadi setelah teman-teman ada di ufo.duyananggara.com, itu saya catat di chat teman-teman ya, di live-nya, ufo.duyananggara.com. Nanti teman-teman masuk ke sana, teman-teman pilih yang aplikasi, pilih Auto Climate. Nah, di situ Auto Climate ada tulisannya $8 aktivasinya. Teman-teman masukkan kode kupon Duyan. Jadi masukkan kode kupon. Kode kuponnya Duyan, DWIYAN. Teman-teman tinggal masukkan kode kupon Duyan, DWIYAN. Jadi kode kuponnya 6 huruf. Teman-teman bisa klaim auto climate-nya gratis. Teman-teman $8-nya akan di wipe out dan teman-teman bisa dapetin gratis. Sekali lagi teman-teman silakan masuk ke ufo.duyananggara.com. Terus teman-teman masukkan kode kupon Duyan. Teman-teman akan dapetin UFO-nya secara gratis dan teman-teman akan di email tutorial gimana cara pakainya. Dan teman-teman bisa nonton live YouTube saya tentang cara pengaplikasian tools ini buat trading teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi saya buat teman-teman semua yang sudah bertahan sejauh ini ngikutin saya dan kerja dari tadi. Oke, gitu aja Pak Marlam. Baik. Oke. Boleh, kalau mau klaim boleh, silahkan, itu free. 100% free.
Tapi tidak ada embel-embel apapun, tidak ada string attach, tidak dimintain apapun juga. Teman-teman tinggal bikin account, klaim tools-nya, bisa pakai. Dan itu lifetime free-nya ya. Baik, terima kasih Pak Angga. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Gitu. Luar biasa. Nanti nonton di YouTube saya, di YouTube Live. Saya ada pernah live pakai auto climate, di situ ada cara pakainya. Jadi saya share screen sekali lagi kalau teman-teman ada yang ini. Ya, jadi teman-teman tinggal ya cek di layar saya, itu alamat webnya ufo.duyananggara.com, kode kuponnya Duyan. Jadi tinggal masukin aja, ini 100% free. Oke. ufo.duyananggara.com. Betul. Kode kupon Duyan. Oke, itu aja. Saya balikan ke gambar saya. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Angga. Pak Angga saat ini tinggal di Banyumas ya. Di Banyumas. Kalau teman-teman ada di Banyumas, chat aja. Kalau mau ngopi-ngopi boleh. Baik, Silahkan, welcome. terima kasih sudah bersama Marlam Channel. Mudah-mudahan sharing malam ini bermanfaat. Dan virus corona cepat. Terima kasih Pak Marlam, terima kasih sudah diundang. Terima kasih waktunya. Ya, mudah-mudahan virus corona cepat hilang dari Indonesia. Siap, siap Pak. Amin. Mudah-mudahan virusnya cepat selesai, kita cepat kembali normal, jadi kita bisa aktivitas kembali normal buat teman-teman semua. Baik, Pak Angga, Oke. terima kasih sekali lagi sudah sharing bersama Marlam Channel. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa di sharing berikutnya bersama narasumber lainnya. Terima kasih, Pak Angga, dan sukses buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share. Selamat malam. Malam. See you. Bye-bye. Ya, sip.